Jadi ya levelnya kayak seperti dibilang Kiai Imad itu kayak Idrus Romli itu. Taklid aja, membaca kemudian udah itu kebenaran. Tidak ada kajian intertek, tidak ada. Husnuzon. Iya. Verifikasi sumber. Iya, enggak gitu. Dan ini sudah terlalu lama memang kegelisahan seperti itu. Makanya benar kalau santri itu kalau baca kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, itu. Jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya Kiai NU, meskipun bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap Kiai Dim. Nah, di situ Kiai Dim bilang, "Loh, kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali." Kan itu Abu Yatim kan itu. Dan kamu itu kan menikahi Muyasarah ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kok pengen punya anak kiai. Kan itu tak. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh, nggak tahu Kiai Dim. Iya, istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perut Muyasarah itu perempuan. Ya bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kiai, karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Allah. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Muhid, Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abu Yatim. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil, karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan dengar kan, jadi legend kan. Viral lah kalau zaman saya. Sejak kecil itu saya dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai. Karena itu tabarukan Kiai Dim. Dan saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya. Itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak al berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bayinya. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya, hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden lah, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah, ketemu Kiai Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis Kladesden. Salaman gitu. Ah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang, ini cucunya Kiai Sang itu. Oh, langsung dipeluk kan. Karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus, penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya. Lihat Hamam, kiai keren. Dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Enggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhid. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan, sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah setidak-tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantep, langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa ya. Ya bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa, benar-benar grogi. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan, Nabi itu kan ummi.
Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua, jadi linglung. Itu. Nah, kalau dengan Ki Dem atau Ki Ukhet itu, nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi, saya ada pengalaman halu macam-macam, lalu ditanya mau cerita dulu apa jawabannya. Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak D saya, guru saya, ini sok tahu banget. Langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini, impinya begini. Diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Nggak percaya sama saya. Lah gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Ki Abdul Muhyidd itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen, kamu itu kan sukanya kan anak kuliah, jadi harus iya. Ini halaman sekian, bunyi kalimatnya sekian. Kalau nggak salah baris dari atas itu baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada garis sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab, ini coba pinjam kitab ini. Cocok itu berapa puluh, 24 atau 25, udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau diktekan ke saya, halamannya, barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini, cetakan sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya. Detail sekali, dan beliau selalu bilang kalau nggak salah, ya coba dicek aja. Kalau nggak, tapi nggak pernah ada yang salah. Tawadunya itu ya, kalau nggak salah tawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu nganggapnya Ki Abdul Muhyidd itu ya kayak yang sederhana, yang tampilannya santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana lah, kayak Ki Imad kalau lagi berperan sebagai orang bijak. Good cop, bad cop. Iya. Saya kan bagian bad boy. Dan termasuk Kiai itu bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya bahwa kamu santriku, kamu anakku. Semua orang itu nggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat itu. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam. Kalau bulan Ramadan, nah ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 3 nggak ada pembicaraan. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Diminum, rokoknya masih. Minumnya habis, Mus, itu manggil istrinya. Mus, ini anakmu itu minumnya habis, tolong diambilkan. Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun sebelum beliau wafat. Di situ saya percaya bahwa verbalitas itu menjadi tidak penting. Lah sama Ki Dem itu, pernah saya disuruh begini, nempel gini loh. Saya suruh lihat matanya gini, gimana? Tangannya begini. Dia macam nggak ngapa-ngapain. Saya kan keringat semua. Oh itu disalurkan ilmunya semua itu. Ya, gini. Ya gitu gimana? Lah, kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron itu seneng ya. Ya Dem ya. Gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu 2 lutut dan pegang pahanya itu kan. Iya, itu. Ya. Hadis Salah Jibril satu ya. ijazah. Kan Syekhona Khalil dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan buka mulutmu diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini Ki Dem itu. Saya minta ijazah, Ki Dem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad kok minta ijazah? Fuad tuh ngasih ijazah. Itu kiai lain dikasih. Fuad kalau ghibah itu sama Demyati wali. Jangan sama goblok-goblok. Nah gitu. Wah, aku langsung berarti aku pinter. Humor, dia itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih ijazah macam-macam nggak terlalu percaya soalnya. Nah, hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya semua orang, saya itu juga nggak pernah mondok tempat Ki Dem. Sekali tahun terakhir sebelum Abu Yatim wafat itu pesan sama bude saya, kalau ke sana kan mesti ke Budi Dalalah dulu. Pesannya Abah apa gitu. Abah pesan supaya kamu jadi santri mukimnya Abah. Kamu kan datang ini jam 8 pagi. Besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu sah jadi santrinya. Cuma gitu aja.
Jadi udah masuk mukim itu. 1 hari aja. Iya. Kalau orang itu harus 24 tahun itu. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 15 tahun. Tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci, saya kan diajari ke Abdul Muhid. Begitu kamu saatnya sudah menghadap ke tim. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain-lain. Nggak usah, pokoknya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau bin itu sebut nenekmu. Simbok, kalau manggilnya Simbok kan. Ki Abdul Muhid itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya ibunya. Sebut nama Simbok, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kiai-Dim itu kutub. Tidak ering itu tidak takjub lah karena beliau juga kutub. Sebutkan aja nama Simbok. Jadi benar begitu. Ini Ismuk Fuad bin Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Udah diajari Uhid ini. Nah gitu. Udah turun ilmunya. Udah setting. Nah, pertemuan saya dengan Abi Ademyati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai Uhid, jadi saya masih agak PKI lah. Nah, ketika Kiai Dem itu datang ke jajaran, lah semua Kiai kan pada merapat, pada minta salaman lah. Terus rame kan di kampung itu, wah ini Kiai Dem itu wali gini-gini. Lah kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Ya saya kan wartawan, basis saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak. Kan gitu. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Terus saya ikut antri, jadi antriannya itu panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada wudu terus antri hanya salaman aja. Wah itu ribuan orang mengular. Saya lihat itu dari jauh, dari sana kan gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa batin kan. Assalamualaikum Kiai Dimyati. Dari jauh gitu ya. Nah, langsung Waalaikumsalam. Masya. Wah, saya pikir paling ada orang ngucapin salam dekatnya terus dia jawab kebetulan barengan sama saya. Kosmik. Ya kan itu. Saya ulang lagi, Assalamualaikum Kiai Dim. Gitu. Sampai 3 kali, saya gemeter toh. Tiba-tiba saya itu ikut antri wudu dengan gemeter itu kan. Udah otak saya udah hilang itu, akal saya udah hilang ya. Ikut antri wudu, waduh ini mau ngular. Nah ada sekretarinya Kiai Kumet itu siapa? Pak Kumet. Kiai Kumet itu. Loh, Mas, kan manggil saya Mas Pat, kok kesini maksudnya? Kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Iya, saya kepengen salaman. Ya udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa jenis? Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Beliau langsung bilang gitu. Begitu salaman, salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Atau ini kewetan di sini. Ini Fuad Kiai Dem. Lah iya, Fuad ini nggak percaya kalau aku wali. Dia tadi di sana ngucapin salam 3 kali. Udah dididik Uhid nah gitu. Oh, saya udah hilang itu. Semua udah masuk alam dimensi lain. Hancur semuanya. Iya. Runtuh lah. Nah, idealisme. menurut Kang Fajar dimensi lain itu gimana? Ini jadi host beliau itu sekarang. Pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual dimensi lain dalam hidup? Ya pernah, cuman Keluarga itu kan orang tua, ibu cerita. apa ya? Saya pernah, jadi bapak saya kan sutradara dan Umbara namanya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh dari keluarga saya Umbara Brothers tuh yang tidur di kamar sama bapak ibu saya itu saya. Jadi ibu saya tuh saya tidur di kamar, dikeluarin bapak ibu saya tuh saya doang gitu kan. Bahkan adik-adik saya tuh tidurnya nggak di kamar gitu. Nah, bapak saya cerita dari jam 12, dari jam setengah 12 cerita tentang horor, katanya mau bikin film horor katanya. Tapi kok horornya saya dengerin tuh nggak serem gitu, tentang orang-orang kerdil, tentang siluman, peri gitu. Kalau sekarang kayak Lord of the Ring kayak gitu. Ini di mana seremnya, di mana horornya, saya pikir gitu kan. Itu tiba-tiba tuh di jendela kamar saya ini, saya nggak tidur posisinya.
itu kepala anjing tuh besar. Masya Allah. Siluetnya karena kan ada horden kan. Nah, tiba-tiba tuh bangun bapak saya gini, bangun. Nah di sini bunyi nih, tapi saya nggak takut. Ibu saya langsung keluar, itu suara anjing jadi banyak. Padahal dari sini nih, dari jendela ini ke pekarangan belakang tuh ada pintu dan ada pagar. Berarti ini anjing ini parkur dari situ kan. Dan itu nggak normal, kepalanya tuh segini gede sejendela. Terus bunyi suara anjing tuh banyak tuh di Tanjung Barat. Tanjung Barat tuh daerah Habib, nggak ada anjing. Nah itu suara anjing tuh makin banyak, berbagai spesies. Ada bulldog, ada herder segala macem. Tuh ngepung. Padahal posisi rumah saya tuh nggak muter, tapi suaranya bisa muter gitu. Wah, bapak saya duduk. Ibu saya keluar tuh ke jalanan, bapak saya tuh nggak ngelarang. Maksudnya kalau anjing beneran kan, masa istrinya keluar dibiarin gitu kan. Nah akhirnya baca ayat kursi. Sama saya gitu baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Jadi hancurkan gitu kan. Ibu saya keluar tuh, bawa garam doang keluar sampai ke jalanan. Lama-lama suara anjingnya habis. Yang terakhir suara anjing kecil. Terus bapak saya ngomong gini doang nih. Tuh, hilang kan? Dari situ saya mikir berarti bapak ibu saya ini nggak halu. Karena bapak ibu saya sering cerita bahwa sering diserang horor gini hantu gini. Saya sama adik saya sama Anggi sama Bonti itu mikir ini bener nggak sih? Nah di situ saya mulai bener ya bapak ibu saya berarti kan. Dari kecil tuh hidup saya tuh kayak di negeri dongeng. Misalnya ibu saya nih buka lemari, tahu ada ular black mamba. Gitu. Dan anehnya tuh ibu saya tuh ngambil palanya, tenteng, jebret gitu. Padahal bukan pawang ular gitu. Aneh-aneh lah itu di hidup saya tuh aneh-aneh. Ya kurang lebih begitu. Sekarang ini banyak berhalu-halu. Enggak, aku tuh baru sadar kalau dipancing kayak Iman itu tadi. korban. Ini biar dapat konten lu. Konten halu nih hari ini ya. Apa mesti mau bahala nih? Kimat dong bicara sekarang. Ada seorang kuncen. Seorang kuncen ini punya ponakan. Kuncen itu apa? Kuncen itu penunggu makam keramat. Tukang ya. Juru kunci kalau Juru di sini. kunci. Kuncen ini juru kunci makam keramat. Jadi dia punya ponakan. Banyak orang itu yang ziarah di situ. Banyak pula lah orang yang memberikan derma, sedekah di kotak itu. Dari situlah dia dan ponakannya ini mendapatkan kehidupan. Suatu ketika dia pergi ke Jakarta. Si pamannya ini ninggal ponakannya. Nah, ketika itu setelah beberapa waktu dia balik. Dia kaget. Setelah balik, makam keramatnya ada 2. Belah sini ada tuh ya yang ditinggalin. Ada lagi satu lagi belah sana. Ponakan, ini makam siapa? Ini makam keramat buat saya hidup. Ini kan buat paman, biar paman nggak keganggu. Gitu. Terus dilihatlah ke sana. Banyak juga ya yang ziarah di sini. Sebenarnya ini makam siapa? Kemarin itu waktu ngasih anak kuda, mati kudanya, kemudian kudanya saya kubur di sini dan saya merekin Wali Anu gitu. Akhirnya banyak yang ziarah paman. Oh gitu. Dia seperti bingung itu. Kenapa paman? Yaitu makam yang keramat yang tua itu induk daripada kuda yang saya berikan. Kembalinya ke nasab lagi. Sama kuburan palsu. Saya pernah dengar dokter ini apa? Dokter ahli DNA gitu bilang, diceritakan. Dia bilang, "Kenapa Prabu Siliwangi gitu kan? Hayam Wuruk, itu raja-raja inilah Nusantara tuh kok dikremasi atau moksa gitu kan. Ternyata dia tuh waskito. Apa warus sedurunge pinara gitu kan. Bahwa dia udah bakar aja, saya bakar. Nanti di suatu akan datang suatu zaman orang yang suka mengklaim makam. Daripada makam bisa diakuin orang nanti.
Ini belum ada ceritanya nih. Cerita dulu. Monggo, Ya. Raden Panji. Pengalaman saya dulu saya suka naik gunung. Hmm. Ya, jadi setiap Sabtu orang-orang pacaran saya naik gunung. Gunung beneran apa Gunung gunung? Gede, Gunung Pangrango. Itu setiap hari Sabtu saya selalu naik gunung. Karena saya sering naik gunung, saya kalau naik gunung tuh jam 10 malam. Sampai puncak Gunung Pangrango itu jam 5 pagi. Kemudian kita lihat matahari terbit. Nah, di situ kita merasa kecil gitu kan ya. Begitu melihat keindahan, itu ada jalan mobil-mobil tuh di puncak kelihatan gitu jalan ya. Itu rasanya kita kecil. Nah, disitulah saya biasanya dengan kawan-kawan saya mengajak, inilah kita jadi kecil di sini kan. Kita tuh nggak ada apa-apanya di sini gitu. Jadi kita berusaha mengajak kawan-kawan tuh mendekatkan diri kepada pencipta gitu kan. Nah, karena saya sering naik gunung, tiap Sabtu naik gunung, lama-lama saya dikenal dengan juru kunci Gunung Gede Gunung Pangrango itu, namanya Nenek Komeng dulu. Zaman saya tahun 70-80-an tuh ada Nenek Komeng di sana juru kuncinya. Kuncen. Kuncen juru kunci ini bener. Jadi saya dikasih tahu sama Nenek Komeng. Nenek Komeng itu tiba-tiba manggil saya Den gitu. Kenapa? Ini punya darah karuhun dari sini katanya. Den, saya kasih tahu. Karhun tuh. Jadi leluhur. Bahasa Sunda. Leluhurnya mungkin ada di sini ya, kata leluhur saya bahwa kamu itu leluhurnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mbah Gunung Salak itu mbah kamu katanya gitu. Hasan Basri Brajakusuma gitu. Oh gitu. Oh iya. Jadi anggaplah kalau naik ke suatu gunung, anggaplah itu suatu rumah. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah orang, kita harus permisi. Minimal baca assalamualaikum, permisi mau naik gunung, menghindari kata-kata yang kotor, sompral, sombong gitu kan. Ah ini mah kecil gitu. Itu biasanya nanti akan celaka. Biasanya kalau celaka itu kita diputer-puter. Setelah diputer-puter di gunung itu nggak sampai-sampai, itu saya pernah ngalamin. Akhirnya dihilang. Jadi pesan nenek, kalau kamu naik gunung bawa kawan-kawan boleh, tapi ajak mereka berdoa bersama. Nah, suatu saat saya pulang ke Jakarta, saya waktu itu masih Jakarta SMA. Lalu ada yang datang ke Nenek Komeng. Ada ekspedisi Gunung Gede Pangrango. Bener ini. Anak dari ITS Surabaya, UNER, UPN. Itu datang. Jadi tim pencinta alam Jawa Timur. Tiba-tiba Nenek Komeng itu ngasih alamat rumah saya. Gitu. Si Mas ini senengannya rokok bentul biru katanya gitu ya. Dia bawa rokok bentul biru. Dia telepon saya mau ketemu dari mana? Tim pencinta alam dari Jawa Timur. Terima sama saya. Lalu, oke, kita berangkat. Saya bilang gitu. Kapan Mas berangkat? Sekarang, saya bilang gitu. Sekarang? Iya, sekarang saya bilang. Jadi sore itu saya naik bis ke Cibodas ya. Sampai sana habis Isya. Jadi naik jam berapa? Nanti jam 10 malam, saya bilang gitu. Oh ya, udah kita makan-makan dulu. Lalu saya bawa ke Cibodas, saya melingkar. Ayo kita berdoa semua sesuai agama masing-masing, karena ada orang Ambon dari ITS itu namanya Denny. Nah, dia nggak kan sesuai agama masing-masing. Kita mau permisi, kita mau naik Gunung Gede, Pangrango, minta izin. Kita masuk ke rumah ini gunung ada penghuninya. Ayo kita berdoa masing-masing, berdoa kita. Kemudian kita naiklah gunung itu. Benar. Jadi tiba-tiba kok seperti saya ringan gitu. Naiknya itu selalu di depan. Mereka badannya besar-besar. Tapi di belakang itu. Ayo naik ke atas, saya bilang. Di sana ada tukang bakso, ada jagung bakar. Jadi mereka seperti terengah-engah gitu. Padahal mereka ahli pendaki gunung semua. Udah pernah naik Semeru segala macam. Nah, akhirnya sampailah begitu jam 5 pagi sesuai rencana saya, kita sampai di atas Gunung Pangrango. Itu seperti permadani gitu. Rumputnya pendek, terus pohon-pohon cemaranya tuh pendek-pendek gitu. Indah sekali di situ. Lalu saya lihat di pinggir jalan, pinggir itu lihat puncak itu kelihatan, ada mobil ke arah Bandung, ke arah Jakarta kecil gitu. Inilah kebesaran Allah. Itu pagi-pagi matahari terbit tuh kelihatan jelas tuh. Wah, cantik sekali saya bilang. Nah, di sini kita bisa merasakan bagaimana kebesaran Tuhan. Bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya di sini. Kita tuh kecil, saya bilang gitu. Nah, dari situ selesai, ayo kita melanjutkan perjalanan. Langsung saya turun dari Pangrango, naik ke Gunung Gede.
Nah, di sini kejadiannya ini. Di Gunung Gede itu sampai maghrib. Begitu maghrib, mereka kan dari Jawa Timur. Bangga dong bisa naik ke Gunung Gede. Wah, itu pas maghrib, mereka naik ke satu batu, besar batunya. Sebesar ini. Aduh, itu besar gitu. Antara 4 kali 4 meter, tinggi 4 meter. Dia naik ke atas. Di atas batu itu ada pohon. Pohonnya itu nggak ada daunnya, tapi ada buahnya. Buahnya tuh seperti kemaluan laki-laki. Persis. Jadi ada bijinya 2, ada itunya gitu. Diambil sama dia. Sama Denny ini. Rambutnya keriting keribu, orang Ambon. Pakai kacamata hitam, sini pakai suatu BL, kacamata BL dulu yang hitam itu ya, dicopot satu. Jadi begitu, dia joget-joget. Oh, joget-joget sambil ininya buah itu dipetik, dia joget-joget gitu. Sambil itu senang gitu kan. Maghrib tuh sampai di puncak. Setelah sampai Pangrango, sampai puncak Gunung Gede. Saya sedang itu, mereka kan banyak yang mau berusaha mengambil itu bunga Edelweiss tuh. Saya bilang jangan, permisi dulu sama yang punya ini. Kalau mau ambil boleh, minta tapi seperlunya gitu kan. Bunga Edelweiss itu. Sementara saya tidak tahu dia sedang joget-joget sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba ini dia ada yang narik lehernya ini. Ini nggak ada apa-apa, kakinya udah keangkat segini, leher lidahnya keluar panjang. Saya nggak dengar. Wah, ada siapa tuh? Itu kenapa? Jadi dia itu ada yang tarik itu lehernya. Lalu, wah, itu namanya Doni, anak UPN Surabaya, lari. Dan kenapa kamu Dan? Dan ditarik-tarik gitu, digelayotin gitu badannya. Nggak mau. Lalu saya naik. Terus begitu saya naik ke atas, saya naik ke atas, ya Allah mohon ampun ya Allah. Mungkin di sini makam yang Prabu Surya Kencana, saya bilang. Prabu Surya Kencana, saya cucunya Prabu Siliwangi, saya bilang gitu. Prabu Surya Kencana, Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa bin Prabu Surya Kencana, bin Prabu Wastu Kencana. Mohon ya Allah, saya ini yang bawa, saya yang salah. Saya bawa mereka tidak tahu apa-apa. Mereka dari jauh pendatang. Mohon ampuni ya Allah. Ususon yang Prabu Surya Kencana Al-Fatihah, saya bilang gitu. Itu dicopot Al-Fatihah. Al-Fatihah, ujubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh suruh saya langsung bruak gitu. Itu lidahnya masuk sendiri. Namanya Denny itu. Turun tuh ya. Begitu kita turun, oke lah. Ini udah bahaya nih kita. Udah dapat ini kita di istilahnya kena sanksi ini sama penghuni ini, sesepuh di Sukaruhun di sini. Turunlah kita maghrib. Itu baru turun kira-kira 1/4 perjalanan di Gunung Gede itu. Hujan besar. Kita turun kan. Berhenti kita. Berhenti kita duduk di situ semua kan jalannya setapak. Saya paling atas, bawahnya itu mereka duduk. Hujan besar. Wah bahaya nih kalau hujan besar nih, saya bilang kita nggak bisa jalan, saya bilang gitu. Terus hujan reda kan. Nah setelah itu kita turun. Itu kita lewat satu batang pohon yang tumbang. Kita udah jalan 1 jam ketemu pohon tumbang itu lagi. Pertama, wah jalan. Loh kita tadi kan berhenti di sini ya. Setan kender itu ya. Terus kita jalan lagi. 1 jam kemudian kita ketemu pohon tumbang lagi. Wah saya bilang stop. Ini udah 2 kali, jangan sampai 3 kali, saya bilang. Berhenti, saya bilang gitu. Ini benar, ini kisah nyata, true story ya. Terus kita berhenti, terus kita berdoa, kita kumpul, saya bilang, sekarang gantian jalan. Ini Doni yang paling depan, ya dari ketua rombongan paling depan. Gantian, kamu di belakang, saya di depan, gitu kan? Kita berdoa dulu sekarang. Berdoa menurut agama masing-masing, kita mohon ampun. Gitu kita yang pakai agama lain pakai ini, yang Islam baca istighfar, saya bilang gitu. Terus kemudian kita mohon ampun, semoga kita dimudahkan dan diselamatkan dalam perjalanan kita pulang lanjutnya gitu kan. Ya itu hujan berhenti, itu hujan-hujanan kita berdiri begini rangkul-rangkulan betul. Terus kita turun jalan, nggak selama kemudian tuh kira-kira cuma seperempat jam ketemu kita satu gubuk kecil gitu di tengah itu, Ciberem, namanya Ciberem. Terus saya bawa dari ransel, saya kalau naik gunung tuh selalu bawa itu tempat susu Denko tuh ya. Saya isi pasir kira-kira sedikit gini, lalu saya isi koran. Saya siram minyak tanah. Lalu saya tutup, dulu masih minyak tanah kan.
tutup, saya bawa. Lalu saya keluarkan, saya bakar. Brrrr, apinya tuh gede banget. Keluar dari situ kan. Rokok tinggal 1 batang, udah bareng-bareng di kita, 1 isap gitu gantian itu. Jadi rasa persaudaraan dan kekeluargaan kita tuh jadi tumbuh di situ loh. Ukhuwah. Gunungnya. Gunungnya. Terus akhirnya kita semua tertidur di situ. Di dalam guduk itu sampai karena panas kan hangat ya tidur. Tiba-tiba ada matahari udah. Itu udah kedengeran sayup-sayup suara azan subuh. Oh, sudah. Subuh ya. Langsung kita turun. Enggak sama, udah sampai di Cipanas. Jadi turunnya di Cipanas. Jadi Gunung Gede itu ada Cibodas ya, ada yang Gunung Gede yang itu, ada yang Cibodas sebelah sini tuh yang Cipanas. Nggak lewat Gunung Bunder. Ada Gunung Bunder tuh, di Cibodas. Iya, ya itu saya di situ akhirnya keluar. Wah, seneng benar. Akhirnya mereka begitu pulang ke Surabaya, diundang saya. Mereka syukuran. Di satu ini perguruan tinggi itu dari 5 perguruan tinggi kan, syukuran. Gitu. Ini dia. Saya ini kalau nggak ada dia udah mati katanya gitu. Itu waktu masih SMA ya? Ya sayanya SMA. Mereka udah perguruan tinggi. Jadi sejak SMA udah jadi dukun ya? Ya itu mungkin pengalaman spiritual juga ya bahwa gitu kan yang guna. Dan kemudian Pak Denny itu jadi direktur PLN di Surabaya. Saya masih ingat tuh Pak Denny itu yang tadinya dia itu yang selalu bawa saya karena ya dia kenalin kemana-mana. Saya kalau nggak ada dia dulu saya mati nih katanya gitu. Masih keribu rambutnya masih. Udah nggak, gue udah cepat. Jadi ada kawan saya juga masih ada tapi sebagian udah banyak yang udah meninggal. Kalau Pak Denny masih hidup. Pak Denny nggak tahu. Terakhir saya waktu di sana, Nanti saya kalau dijamin. ini udah tayang dia akan ngubungin. Ya itu cerita itu kisah nyata ya, terus sorry bahwa sejak itu. Tapi setelah saya berhenti ya, nggak pernah naik gunung lagi. Terus saya berhenti merokok. Kemudian saya tidak ini. Saya tidak makan makanan yang bernyawa. Jadi sudah 23 tahun tidak makan makanan yang bernyawa. Vegetarian gitu. Jadi itu yang bikin saya ringan. Tapi karena saya berhenti ngerokok, jadi saya suka ngemil kan. Kebanyakan karbo, kurang protein. Proteinnya hanya dari telur. Jadi besar juga. Nggak pernah makan daging. Iya. Daging mentah. Mentah aja. Jadi ya, saya lihat juga gajah kan vegetarian itu, kerbau, sapi kan kenapa besar ya? Ternyata karena makan sayuran aja juga jadi gemuk. Jadi kalau mau kurus, saya dengar katanya Belum makan daging. Makan daging protein. Kalau mau punya anak laki-laki, banyakin makan daging. Kalau mau punya anak perempuan, banyakin makan sayur kayak kalau sayur itu kan asam. Kalau daging itu basah. Katanya begitu. Tapi kenapa paus makan plankton badannya besar? Nah itu, saya juga heran karena saya vegetarian, begitu saya nikah baru umur 45, istri saya umur 37. Jadi umur 38 punya anak 1 perempuan karena saya vegetarian. Istri saya sampai, ini kok saya nggak pernah beli daging di rumah katanya. Iya jangan, saya bilang. Itu anak kita 1 butuh pertumbuhan, jangan ikut-ikutan saya bilang gitu. Makan aja bebas nggak apa-apa. Tapi khusus untuk saya, jangan dikasih ikan, daging, ayam, saya bilang gitu. Karena? Ya sampai jangan, karena saya vegetarian, udah terlanjur terbiasa. Jadi kalau asalnya kadang-kadang vegetarian. istri saya. Karena apa? Nah, pengen kurus itu. Gini. Coba sekarang kebiasaan dirubah makan daging biar punya anak laki. Ya, nah gini. Jadi saya pada saat itu ya, saya sering senang puasa. Senin Kemis 40 hari 40 makannya itu cuma pisang sama air putih. Senang tirakat. Nah, pada waktu itu saya kebetulan mimpi didatangi Bung Karno. Jadi sejak umur 1 tahun Pak D.R. Sugandi itu kan ajudan Bung Karno. Pada saat dia ditugaskan oleh Panglima sebagai Kepala Dinas Penerangan Hankam TNI, menugaskan ayah saya. Pada saat itu Bung Karno sering ada percobaan pembunuhan. Nah, ayah saya ingin ikut gerilya pada waktu itu ceritanya. Lalu sama yang putri saya karena punya anak cuma 2 laki-laki, ibu saya mau ikut gerilya. Jangan, kamu nggak punya bekal apa-apa. Kalau kamu benar-benar mau ikut gerilya, kamu harus masuk Tebu Ireng. Saya bawa ke Hadratus Hasyim Asy'ari, yang saya bilang gitu. Karena yang saya kepala pengairan dan irigasi Jawa Timur.
tinggal di Probolinggo, Jalan Tunjung nomor 2. Lalu sebelumnya eyang saya itu di Keraton, di Kasunanan. Jadi kata Bung Karno, coba itu kita merdeka, semua raja-raja yang ditahan oleh Belanda di Ambon kembalikan. Itu perintahnya dari itu Jatikusumo, Jenderal Jatikusumo, Kepala Staf Angkatan Darat. Lalu ayah saya sama ayang saya kembali. Setelah itu Bung Karno bilang, kamu mau tetap di keraton atau mau ikut saya? Ikut pemerintah katanya gitu kan. Oke, kalau kamu ikut pemerintah, kamu saya angkat sebagai Kepala Pengairan dan Irigasi Jawa Timur. Karena kita setelah merdeka ini nggak punya uang. Itu harus hidup. Ada nasionalisasi kan Inka, pabrik kereta api. Lalu ada pabrik kertas lecas Probolinggo. Lalu ada Madukismo, pabrik gula. Ini semua airnya dikuasai Madura katanya gitu. Siapa yang berani ngelawan Madura katanya gitu kan? Loh, Ini orang iya, Madura. jadi Ini juga ada eyang saya kebetulan pernah jadi senopati di keraton. Jadi orang-orang Madura itu segan. Jadi eyang saya datang ke Madura itu. Ini tolong, kami baru merdeka. Kita nggak punya uang. Ini harus beroperasi nih. Pabrik Inka, kereta api harus berjalan. Tidak ada air. Pabrik kertas lecas butuh air, nggak ada air. Itu juga nggak ada. Itu kepala-kepala itunya dipanggil. Tokoh-tokoh orang Maduranya itu. Siap Pak Pentol. Jadi yang saya dipanggil Pak Pentol gitu. Jadi oke. Jadi diaturlah air supaya bisa mengairi pabrik-pabrik. Hubungannya itu. dengan vegetarian tadi apa? Nah itu Nanti dulu. Pasrahnya belum. Pasrahnya lagi nunggu pasrahnya. Sabar dulu. Es biru. Setelah itu ayah saya dimasukkan ke Tebu Ireng. Tuh, Dididik oleh di sini ada Oh. dilatih oleh Nanti muter lagi. Jadi disuruh tirakat, suruh puasa, muti 40 hari 40 malam segala macam. Setelah itu semua sudah selesai istilahnya, teori gitu, tinggal praktek. Ini dia ada kali dekat Hadratus Hasyim Asy'ari itu di Jombang itu ada pertemuan antara Kali Bratas dengan Bengawan Solo. Itu banyak buayanya di situ. Jadi ayah saya suruh nyemplung di situ. Jadi kumkum selama 7 hari 7 malam. Itu iya itu benar. Ya, ayah saya cerita begitu. Tapi ilmu ini nggak bisa diturunkan katanya. Lalu Hadratus saya itu berdiri di pinggir kali, dia berdoa. Lalu buaya-buaya itu menyingkir. Nah ayah saya di situ 7 hari 7 malam suruh kumkum. Itu air ver gitu kan. Kadang-kadang kalau ada pohon tumbang oleh buaya itu bentuknya dipinggirkan gitu supaya tidak ke ayah saya. Masya Allah. Jadi itu. Jadi 7 hari 7 malam tuh begini aja di depan air. Luar biasa. Iya, terus sudah gitu, Bah, kamu sekarang boleh ikut gerilya. Kirimkan salam dari saya Hadratus Hasyim Asy'ari ke Bapak Ibu yang Sastro Sudiro kan. Pulang. Setelah pulang minta izin pamit mau ke Sumber Pucung Malang, mau ikut tentara pelajar ayah saya, tentara seni pelajar Brigade 17. Terus sama yang aku dibekali kelas Kris Brojol gitu. Suruh pegang, kamu jangan lewat sana karena di sana banyak tentara. Kedatangan kamu sih sudah diketahui. Maksudnya di Nil, Belanda. Anda vegetariannya kapan? belum sampai situ. Sabar Belum. Ceritanya belum sampai situ. Mbok yo Belum. sabar. Nah, kemudian ayah saya diperintah oleh Eyang Kakung saya Untuk vegetarian. untuk nyebrang. Nyebrang kali yang ada kali yang besar itu. Siap. Nah, begitu ayah saya nyebrang muncul, itu ada 4 kenil jaga. Nah, itu mungkin kenilnya para Ba'alawi itu. Dia pegang brand gini. Begitu ayah saya muncul, disikat pakai itu. Habis. Lah. Ayah saya bilang, "Ya, mati aku. Ya Allah, mati saya. La ilaha illallah." Tapi enggak. Itu pelurunya cuma gitu kayak angin. Wes. Itu mungkin karena kumkum itu ya. Nggak tahu itu. Terus tiba-tiba mereka begitu habis pelurunya, setan, dilempar tuh brandnya. Ya, dilempar tuh brand. Mereka lari, setan gitu kan. Diambillah sama ayah saya tuh 4 senjata brand itu. Diserahkan ke kakaknya di Sumber Pucung, Pak DR Sugandi, ajudan Bung Karno. Loh,
kamu dapat ini senjata dari mana? Loh, nggak tahu, orang saya ditembaki, saya kira saya udah mati, ternyata pelurunya habis. Ya saya bawa, saya kasihkan. Bung Karno pada waktu itu sedang dalam masa percobaan penyembuhan. Udah, kalau kamu sini. Saya minta sama Bung Karno karena saya mau ditugaskan menjadi kepala dinas penerangan TNI. Kamu yang gantikan saya, gitu. Ayah saya masuk Cakrabirawa waktu itu. Lalu jadilah ajudan Bung Karno. Jadi kata Hadrutus Hasyim Asy'ari, kalau kamu harus tidak boleh lebih dari 3 meter dari Bung Karno. Jadi, tempel gitu. Itu jadi kalau kakeknya yang ditembak itu. Enggak, Bung Karno. Jadi kalau enggak yang ditembak yang dikira kakak bapak saya. Bapak. Bapak. Gitu. Terus Hadrutus Syekh? Ya bapak itu. Tokohnya tadi kan bapaknya Hadrutus Syekh. Sama terus Pak Bung Karno. Pak Edi Era Sugandi. Kan ada Bung Karno juga, Pak. Pak Bung Karno, Pak D. Pak D saya itu kan 4 orang ini ya, tokoh utama. Lah satu ini yang vegetarian yang mana? Sabar boleh. Nah, sejak itu Ini sejarah yang belum ada tentang Hadrutus Syekh ditulis itu. Oh iya. Belum ada ini. Betul. Untold story. Iya. Untold story. Saya judulnya salah, vegetarian. nanti sampai ke sana Oke. nanti. Sabar. Jadi setelah itu setelah itu ya ayah saya ditugaskan. Lalu karena ayah saya merasa, wah, ini tugas berat, ya kan? Beliau menghubungi ke gurunya kan, Hadrutus Hasyim Asy'ari. Ini bagaimana nanti kalau Bung Karno kata, kamu tidak boleh lebih dari 3 meter, harus dekat sebagai ajudan, harus tempel. Itu ternyata kalau misalnya ada yang membunuh Bung Karno, itu karena dekat, itu nggak kena terus. Jadi pelurunya tuh seperti yang di itu ayah saya gitu loh. Nah selesai, itu kan. Sejak umur 1 tahun saya selalu diajak ke istana. Jadi saya makan apa juga udah pernah lah. Ini hubungannya nih. Wah, ini baru Makanan dari semua itu, Oke. Eropa, Amerika gitu saya udah coba lah gitu kan. Siap. Karena dari umur 1 tahun. Lalu kemudian saya pulang, kemudian ayah saya pada waktu itu ini ya udah purnawirawan, gitu kan. Terus tiba-tiba saya bermimpi ketemu Bung Karno. Dalam mimpi itu saya seakan-akan sedang makan di dalam istana, prasmanan gitu, pesta kenegaraan. Terus saya bilang, monggo dahar, Bapak Presiden. Tidak, terima kasih, saya tidak mau makan. Ibumu sedang sakit, ya gitu kan. Kamu datang, pakaian yang rapi, seperti setiap kamu datang ke istana. Gus Dur mau dijatuhkan. Pada saat itu Gus Dur mau dijatuhkan. Jadi saya sudah diberitahu, saya tidak setuju Gus Dur dijatuhkan secara fisik, tapi kalau secara konstitusional silakan. Kamu datang ke sana. Loh, udah, datang aja. Perintahnya datang. Saya datang ke DPR. Itu saya pakai jas rapi kayak mau ke istana. Itu nggak ada yang lihat saya katanya. Nggak ada. Jadi saya naik langsung ke gedung DPR. Ke atas, ke puncak. Lalu saya berdiri di depan DPR karena pintu DPR udah ditutup kan. Sedang ada pemilihan waktu itu Gus Dur Mega gitu kan. Begitu saya masuk, ada satu orang pas pampres keluar. Loh, ini kan saudaranya Mbak Mega toh. Ayo masuk, kenapa kamu di luar? Karena dia sering lihat saya pada waktu di istana selalu dengan Mbak Mega, Mbak Puan dari kecil itu. Selalu berfoto gitu kan. Jadi saya datang ke sana. Saya masuk. Jadi ada 5 anak tangga begitu masuk gedung DPR itu. Tangga kelima itu saya lihat ada peneng gitu. Penengnya. Apa tuh tanda ini loh, tanda panitia gitu loh. Ada panitia presiden, wajahnya tuh mirip saya. Diambil. Ambil saya pasang. Saya diem aja di situ kan. Namanya ada di rumah, tapi saya lupa. Namanya bukan nama saya, tapi wajahnya Jadi mirip saya. mirip. Nah, Chinese gitu ya, kayak Chinese. ya kayak Chinese gitulah, putih ya. Lalu tiba-tiba dari sana petugas panitia tuh datang nyari saya. Loh, mohon maaf Pak, Bapak kan panitia persidangan, kenapa berdiri di sini? Bapak di sana di belakang presiden. Saya disuruh di belakang presiden. Gus Dur waktu itu. Nah, saya pas di belakang Gus Dur. Gus Dur. Jadi dalam mimpi itu Gus Dur ini dalam mimpi tuh. bukan. Dalam mimpi Dari tadi Gus Dur tuh mau dijatuhkan. Iya. Dia itu tidak boleh jatuh karena dia sudah pernah 3 kali stroke. Jatuh ke 4 kali dia meninggal.
Jadi ada upaya menjatuhkan Gus Dur secara fisik. Oh, didorong dijatuhin. Ya, mau dijatuhkan. Itu Didorong. pas pemilihan presiden. Iya, Gus Dur Mega itu di sini. Saya di belakangnya. Jadi begitu selesai pemilihan, Gus Dur teriak semua kan. Orang ramai, wah di atas juga. Gus Dur. Akhirnya datang nih Amin Rais sama rombongan. Gus Dur ini Amin Rais, Gus Dur disium tangannya sama Amin Rais kan. Tapi setelah itu orang berebut, setelah Amin Rais itu anak buahnya yang datang dorong-dorong Gus Dur. Wah, ya ini teriak-teriak sama sama Ratih Harjono itu yang tolong Pas Pampres, tolong. Terus saya tiba-tiba langsung saya berdiri. Saya nyon sewu Gus Dur. Monggo berdiri Gus Dur. Ini enggak kondusif suasananya, saya bilang gitu. Ya, saya mau datang ke di HI. Di HI di bundaran HI itu sedang ada akan bertempur antara Habibie dengan Masa Mega. Mereka bersenjata. Saya mau ke sana. Siap Gus Dur, saya bilang. Mana Pas Pampres, mana, kata Yeni. Gus Dur baru kepilih, belum ada Pas Pampres, saya bilang. Saya Pas Pampres ya, saya bilang gitu. Saya teluk gitu Gus Dur. Saya dorong, ayo Mbak kita ke atas. Saya nggak tahu, saya belum pernah, baru sekali masuk ke gedung DPR. Ini perut saya ini, tangan saya tidak bisa memeluk Gus Dur itu. Saya dorong Gus Dur ke atas. Itu saya didorong gini. Jadi mereka berebut mau cium tangan Gus Dur, tapi didorong-dorong. Dan lucunya mereka mukuli saya, karena saya pegangin Gus Dur. Buak. Tapi saya nggak kerasa apa-apa. Itu. Saya dorong ke atas. Saya dorong ke atas tuh. Saya dorong ke atas. Ternyata itu di gedung DPR kan ada lambang Garuda itu. Ternyata di lambang Garuda itu ada lift untuk evakuasi kepala negara. Saya baru tahu tuh, saya dorong. Itu diikuti terus oleh rombongan itu yang mau dorong Gus Dur supaya jatuh. Tapi nggak bisa, saya pegang gitu terus. Akhirnya sampai di lift itu hanya muat 5 orang kalau nggak salah. Saya nggak masuk. Ayo kamu masuk, ikut saya ke istana. Terima kasih Gus Dur. Tugas saya hanya sampai di sini, saya bilang. Saya nggak ada tugas di istana, saya bilang. Saya hanya ditugaskan untuk menyelamatkan kepala negara, saya bilang gitu. Saya pegang begini. Saya dibukuli, ditendang, buak. Begitu pintu, itu lama banget, saya pikir ini nggak mau tutup. Begitu nutup, Gus Dur turun, saya balik, itu kabur semua, nggak tahu kenapa. Begitu lihat saya, lari semua. Terus kemudian saya tunggu lift turun lagi kan. Begitu turun, saya datangi Gus Dur. Temani saya mau ke bundaran HI. Saya nanti nyusul Nyon Sewu, Bapak Presiden, saya bilang. Di depan Mbak Ratih Harjono, di belakang Gus Dur sama Mbak Yeni. Saya naik taksi, saya bilang. Saya akan lihat nyusul Gus Dur, saya bilang. Saya tunggu ya, gitu. Terus turun. Saya naik taksi, dulu taksinya Presiden taksi masih kuning. Sampai sana, saya berdoa, ya Allah mohon lindungi kepala negara. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga bisa membubarkan itu yang akan bertempur dua masa. Tapi saya suruh pulang. Udah kamu nggak perlu ke sana. Yang nyuruh? Ya pokoknya dengerlah dalam hati saya. Pulang aja. Udah. Nah, setelah pulang itu, besoknya kan mau ada acara tuh tahunnya. Saya datang sama ayah saya. Ya, jadi saya bilang katanya, temenin papa yuk, mana? Ke istana. Mamamu nggak mau pergi, sama saya kita berdua aja, fotoin. Bapak mau ketemu Panglima ini, mau ketemu Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Laut, Pak Kapolri mau ketemu. Satu meja, di sana Gus Dur sama ini, saya di sini. Lalu dia katanya gitu, bagaimana ini? Minta pertimbangan ayah saya. Jadi seperti penasihat militer gitulah. Selama 30 tahun TNI Polri ini dikuasai, dijadikan alat oleh negara. Presiden sebelumnya kan, jadikan alat kekuasaan. Ini persoalan ini sebaiknya TNI Polri tidak ikut campur lagi. Jadi sudah ditakdirkan Gus Dur ini akan dijatuhkan, tapi kita tidak setuju kalau dijatuhkan secara fisik, tapi kalau dijatuhkan secara konstitusional silakan. Kita harus netral dan tidak boleh ikut campur. Siap katanya gitu, kata Panglima. Itu Panglimanya Tiasno Sudarto masih ada, masih hidup sekarang. Jadi kebetulannya itu
Ini katanya, sebagai tanda penghormatan saya sebagai panglima, itu sendok nasi dituangin ke ayah saya. Habis ketuangin saya ke saya kan malu, saya ini siapa? Gitu loh. Terus ketuangin ke kepala staf angkatan. Terus biar panglima saya sendok, tidak apa-apa. Saya sebagai kriminal sekali-sekali dong nyendokin nasi kan. Kepala staf angkatan darat, laut, udara, kepolisian. Satu meja tuh kita. Lalu kita makan. Itu makanan itu. Semua restoran terbaik di Jakarta tuh ada di situ. Eropa, Amerika. Terus setelah itu saya dinasehati sama panglima. Dek katanya, sekarang semana? Masih sekolah atau kuliah? Ya. Saya ini bisa jadi jenderal karena bapakmu katanya. Bapakmu nih yang gembreng saya. Segala macam masuk pahit petir, kasih manis segala kesulitan saya hadapi sampai saya bisa jadi jenderal. Jadi kamu kalau mau jadi orang kamu harus prihatin. Duak, langsung saya seperti ketiban petir itu. Duar gitu kayak waduh. Saya nih orang mendengar juga ya petirnya. Ya ini, saya kan di dalam satu meja. Satu meja ini. Enggak, petirnya itu yang dengar jenengan piyambak. Iya, maksudnya saya seperti itu. Oh, seperti itu. Oh, iya. Rasanya gitu loh. Oh, rasanya ada ya. Jadi, Dek, Ya, saya penonton harus tahu ini. Kamu harus prihatin. Dalam hati saya prihatin apa kan? Dalam hati toh. Terus akhirnya kamu ini jadi kalau mau jadi orang harus prihatin, harus bisa apa riadoh lah. Nah, terus saya seperti ini, wah kalau gitu saya riadoh tarkuruh aja kan. Saya suka dulu saya waktu masih SD tuh di depan saya pesantren soalnya kan. Saya suka main-main di pesantren gitu. Jadi kalau mau ngaji supaya suaranya nggak gagap itu kan suruh tidak makan makanan yang bernyawa. Nah pada waktu itu di pesantren itu, ya gitu kan. Jadi saya ingat, wah kalau gitu saya itu aja lah riadoh tarkuruh. Riadoh tarkuruh kan tuh meninggalkan makanan yang bernyawa. Saya pikir saya dari umur 1 tahun ini makan semua udah saya coba. Bahkan saya pernah dikirim ke Jepang tahun 86. Itu restoran yang paling tinggi di Tokyo, itu di atasnya ada restoran Nirwana, itu segala macam makanan, itu restoran paling mahal di dunia. Saya udah pernah makan bersama menteri, bersama perdana menteri, saya pernah dikirim ke Jepang. Saya pikir saya ini memang kurang prihatin, saya bilang, makanya saya akhirnya mulai saat itu saya niat, mulai saat ini saya tidak akan makanan yang bernyawa. Itu kesimpulannya. Akhirnya sampai vegetarian. Baik, untuk selanjutnya Kang Mas tuh bagus. Enggak, soal vegetarian ini ada teman saya juga vegetarian. Jadi kamu vegetarian? Iya, udah kecil saya. Tak suku sate gini, lo katanya vegetarian. Lo iya, saya vegetarian. Lah kan kambingnya makan rumput. Saya kan cuma Monggo. Ya, silakan. Oke. Ya emang tema malam ini nih unik ini sebenarnya. Kalau ngidul. Emang kalau orang lagi pada bingung Iya. Tapi kami ini yang biasa bergerak di perjuangan masalah bidang nasab, ini kan biasa dituduh ini. Dituduhnya itu Wahabi lah, liberal lah gitu. Nah, jadi kali ini nih jelas kalau ada pembicaraan tentang masalah yang halu-halu ya, kita tuh NU berarti. Karena yang NU ini khas selain yang rasional tapi juga ada yang sedikit halu tapi bukan irasional, yakni suprarasional. Jadi harus dibedakan antara hal yang rasional, irasional sama suprarasional. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam pun juga tanda-tanda orang yang beriman adalah yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi apa-apa yang saudara-saudara kita tadi sudah sampaikan ini adalah pengalaman-pengalaman pribadinya terkait yang rasional, suprarasional. Oh, irasional. Irasional. Oke. Vegetarian ini masuk mana ini? Rasional, irasional, suprarasional, masuk mana ini? Oke. Insya Allah kalau tergantung niat kan, inamal amalu binniat. Kalau niatnya untuk ya kesehatan, rasional. Tapi kalau untuk prihatin, yaitu niatnya ke suprarasional. Karena kan ada hal-hal yang didorong oleh motivasi yang sifatnya tadi kan untuk menjadi orang besar, harus hidup prihatin. Nah, berarti itu kaitannya kepada hal yang suprarasional. Misalnya apa? Ada istilah tanya, you are what you eat. You are what you eat. Nah, jadi minta makan apa, makan seperti itu. Ya, jadi kalau Makan itu termasuk juga tentang masalah halal haram juga ya. Makanya ada hal yang diharamkan kan, kalau kita nggak boleh memakan sesuatu yang diharamkan, biasanya kan apa yang Allah haramkan tuh pasti ada hal yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.
Jadi kalau kita memakan yang haram, misalkan babi, ya kita bisa ketularan sifat-sifat karakteristik dari seekor babi. Atau kalau suka makan binatang buas, itu juga akan itu. Kalau vegetarian ketularan apa? Vegetarian, insya Allah. Kayak pohon ya? Insya Allah kalau pohon. Insya Allah pembawaannya sih mestinya Swamp Thing gitu. Wow, Iya. Oh, Dan kadang-kadang yang makan rumput itu kan kayak gajah gitu. itu makan gajah. You are what you eat. Kalau gua memanjat tuh ya. Iya. Tapi intinya tergantung niat juga ya. Insya Allah dengan ada niat yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, cuman kita juga harus hindari jangan sampai hal-hal yang irasional. Nah, ini kalau para Habib Ba'alawi nyuwun sewu. Kalau ada percaya kepada suatu hal yang aneh-aneh silakan, tapi jangan mendoktrin ke orang lain. Jadi ini nyuwun sewu kalau misalkan, dan dalam Islam itu kan jelas ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Nah, kalau dianggap leluhurnya itu punya karomah, ya silakan. Tapi jangan lebih-lebihi Nabi gitu. Contoh, leluhurnya Muhammad Faqih Muqaddam, Mbok Yao itu jangan berlebihan. Kalau Rasulullah mukjizat Nabi saja, Rasulullah kan Isra Mi'raj itu khusus mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan itu pun juga nggak berkali-kali yang sampai dengan per hari, setiap hari gitu. Nah, paling nggak terkenal kan bulan Rajab. Nah, jangan sampai ini ada di doktrinasi Muhammad Faqih Muqaddam setiap hari atau per hari itu 70 kali. Nah, ini jelas irasional. Karena karomah yang didoktrinkan tuh melebihi mukjizatnya para nabi, bahkan Nabi Muhammad. Jadi Mbok Yao tuh kita tuh bisa membedakan antara hal yang rasional, seperti rasional irasional, itu tergantung kadang-kadang ada suatu hal yang sifatnya pribadi. Nah, jadi yang suatu hal yang pribadi ada yang disampaikan buat ke orang. Nah, kalau ke orang lain, Mbok Yao apa yang disampaikan tuh untuk kita bisa mengambil hikmah. Karena hikmah itu adalah harta karun yang berjalan bagi kaum mukmin, ambillah dimanapun kau menemukannya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita cerita pengalamannya mungkin suatu hal yang rasional, kadang suprarasional. Kalau ada hikmah, silakan diambil. Kalau nggak ada hikmahnya, sampah, yang nggak usah dipercaya juga. Jadi kalau ada cerita Ba'alawi yang sifatnya sampah, yang irasional, ya udah nggak usah diterima gitu. Tapi kalau misalkan tadi Gus Fuad menceritakan suatu hal yang keajaiban suprarasional, ya jangan diterima. Ya, jangan diterima. Tapi bisa menjadi suatu hikmah karena apa? Suprarasional itu artinya ada sesuatu hal yang di luar pengetahuan kita sehingga kita percaya akan adanya sesuatu yang lebih besar dari kita, dan itu sifatnya bisa untuk hikmahnya adalah menimbulkan harapan. Jadi dalam hidup kita ini mungkin kadang-kadang kalau orang yang sedang kena masalah gitu ya, mentok tuh pikirannya tuh, wah, nggak tahu lagi mesti bagaimana. Tapi ketahuilah ada Tuhan yang maha besar, yang punya cara-cara yang luar biasa, punya mukjizat, punya keajaiban, sehingga meskipun kita ada masalah, kita masih punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan namanya hal-hal keajaiban, mukjizat, karomah, maunah, itu untuk mengajarkan kita juga untuk tidak berputus asa. Tapi kita juga harus optimis, husnuzon, bahwasanya di balik masalah kita, yang mungkin saat ini kita belum tahu tuh bagaimana jalan keluarnya. Tapi dengan adanya kepercayaan atau keyakinan dengan adanya karomah, maunah, kita meyakini bahwasanya ada sesuatu hal yang lebih besar dari masalah kita dan akan ada satu jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ini nasihat apa curhat? Oh ya, boleh dah dua-duanya. Tidak usah, Pak. Nah, Curhat jadi kayaknya. curhat. Ini memotivasi diri sendiri juga. Curhat. Nah, jadi kaitannya juga dengan suprarasional tuh dengan rasional ini, karena kita ngalor ngidul dulu nih ya. Tapi alhamdulillah penelitian ilmiah pun juga sudah mulai meneliti. Itu adalah kuantum fisika. Dan itu ada kaitannya dengan sabda Rasulullah hadis qudsi ketika Allah berfirman itu adalah aku sebagaimana persangkaan hambaku. Nah, ya, dan ini terkaitnya kalau Allah saja tergantung persangkaan kita, begitu pula sebenarnya realitas alam. Karena Allah ini adalah al-haq dan alam ini adalah tajali manifestasi dari Allah itu sendiri, dari Tuhan gitu. Nah, jadi yang menarik suprarasional dengan rasional ini mulai ketemu titik temunya itu di kuantum fisika dan terkait dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita dan keyakinan kita. Nah, jadi dari peneliti itu sudah meneliti bahwasanya tuh atom itu kalau dipecah lagi jadi lebih kecil itu nantinya bisa menimbulkan bisa partikel kah ataukah gelombang, itu tergantung sudut pandang pengamatnya.
Jadi kalau pengamatnya menyatakan tuh gelombang, jadi gelombang. Kalau partikel, jadi partikel. Nah, ini artinya realitas itu tergantung oleh pikiran atau pengamatnya dari sang peneliti. Nah, jadi kalau penelitinya itu menjadikan tuh partikel, jadi partikel, gelombang, dan ini terkaitnya dengan realitas alam itu sendiri. Nah, begitu juga pula Tuhan. Kalau kita meyakini Tuhan tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Menolong dengan berbagai keajaibannya di hal-hal yang di luar persangkaan kita, itu akan menjadikan harapan yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan itu ada, atau misalkan percaya Tuhan tapi Tuhan tuh kita anggap nggak adil, pelit, dan lain-lain, ya itulah yang akan menjadi realita bagi kita. Tapi kalau kita meyakini Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, memiliki berbagai punya kekuasaan dengan keajaiban-keajaibannya, kita akan bisa mendapat keberkahan dari hal-hal yang tak disangka-sangka. Jadi artinya cerita tentang maksah mukjizat, karomah, maunah itu harus kita yakini sebagai orang Islam gitu. Dan itu hikmahnya dari itu adalah supaya kita juga memiliki sikap yang optimis dan kita tidak pesimis. Apabila kita suatu ketika ada masalah, kita harus yakin bahwasanya pasti akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka, yang kita belum tahu. Nah, jadi mohon maaf sekali nih karena kalau begitu ini. Kalau karma gimana ya? Kausalitas. Ya. Contoh gini, contoh. Kan dibilang Terah Wali Songo blank selama 550 tahun gitu kan dibilang gitu kan. Terus tiba-tiba pas ya. Kebetulan berbalik bermakna gitu ya. Berbalik ternyata ada 14 nama fiktif yang blank selama 650 tahun kayak gitu kan tiba-tiba. Ya itu kalau bagi orang nyebut betul. Kalau bagi orang yang ini kata biasa dianggap kebetulan ya, kebetulan. Kosmik. Tapi sebenarnya tidak ada kebetulan. Artinya apa yang kita anggap kebetulan itu karena kita tidak tahu, dan ternyata mungkin ini sudah adanya dalam pengetahuan Allah yang lebih tahu daripada kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu dengan sia-sia dan semuanya itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi kita memang meyakini takdir, tapi takdir itu sendiri juga bukan berarti semua itu pasti ada sebab dan akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Dan Allah itu Maha Adil sehingga keadilan Allah itu jadi sendiri. Sanksi dari universe-nya sendiri. Dari universe. Karena kan ketika ada hadis yang bilang kalau kamu mengatakan musyrik ternyata dia nggak musyrik, kamu yang akan kembali. Kamu kafir, dia tidak kafir, kamu yang kafir. Betul. Kalau kita takfir kepada orang yang nggak kafir, Betul. kamu yang kafir kan gitu. Ya. Itulah realitas. Inna syani'aka huwal abtar, ketika kamu mengatakan abtar, kamulah yang abtar. Iya. Jadi ketika menuduh kafir tapi ternyata orang itu nggak kafir, maka akan berbalik kepada dirinya. Nah, ketika dia menuduh Wali Songo itu terputus riwayatnya selama 5 abad dan ternyata tidak terbukti, karena dia kan menyatakannya fitnah. Dia nggak nanya dulu kepada keturunannya, nggak ngecek dulu buktinya, nggak tabayun dulu. Ketika itu dosa itu apa? Jadi mengatakan putus nasab. Oh, dosa. Jadi kalau dalam Islam itu kan dalam ilmu nasab itu kan takzib nasab, mendustakan nasab. Mendustakan nasab itu apabila tanpa alasan yang jelas, tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa tabayun, itu dosa besar. Sama dosanya sebagaimana dosa qadzaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, dosanya sama tuh ya. Iya, tapi apa-apa yang kita lakukan saat ini, perjuangan nasab ini, kan kita mungkin bisa disebut takzib nasab juga. Misalnya orang sebentar, biar enggak ini juga ya. Biar nah, clear. tapi perbedaannya apa? Harus ada alasan atau reason demi untuk melindungi hak orang lain. Jadi karena ada suatu kezaliman, ada yang merugikan umum, barulah boleh kita mencurigai nasab tersebut. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasul juga bersabda, salah satunya tuh manusia tuh bisa dipercaya dengan pengakuan nasab mereka. Jadi memang yang dikedepankan husnuzon dulu, yang dikedepankan, baik sangka dulu. Tapi kalau dalam ilmu ilmiah argumentum excellentio, jadi ada orang menyatakan informasi apa, ya kita terima dulu tanpa penyangkalan sampai suatu ketika ketemu bukti untuk menyangkalnya. Jadi kalau belum ketemu bukti ya jangan disangkal dulu, baik sangka dulu. Praduga tak bersalah gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba kalau kembali ke masalah nasab, pengakuan nasabnya tersebut digunakan untuk menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, dan peneliti ini misalkan Kiimat meneliti. Nah, itu sesuai dengan koridor hukum Islam. Karena beliau sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ada kezaliman yang terjadi. Contoh kayak Ba'alawi. Andai kata Ba'alawi ini hanya keyakinan sepihak keluarga besarnya saja, itu hak mereka. Mereka mau mengaku sebagai tunan Rasul, mengaku sebagai anak Tuhan kayak agama lain misalkan. Selama itu tidak merugikan kepentingan orang lain, tidak ada masalah. Tapi ketika
ada sifatnya merugikan hak-hak orang lain, merendahkan para kiai, merendahkan keluarga Wali Songo, mendustakan nasab dan pribumi juga direndahkan, membelokkan sejarah silsilah. Intinya ada berbagai kezaliman-kezaliman dengan dasar kesombongan atas pengakuan nasabnya, maka menjadi suatu hal yang lumrah untuk itu diteliti nasabnya. Sama kayak misalkan dalam pengadilan hukum waris tuh, kalau ada orang yang menyatakan sebagai ahli waris yang berhak, sesama yang berhak nih saling berseteru, hakim tuh berhak untuk meneliti mana yang benar mana yang salah. Dan kalau misalkan yang satu emang palsu nasabnya, ya harus dinafikan demi untuk menyelamatkan hak daripada ahli waris yang sesungguhnya. Nah demikian pula masalah Ba'alawi. Andai kata mereka ini memang seperti kata Gus Fuad, utamanya ini masalah nasab bukan masalah moralitas. Kami pernah diskusi, kita sepakat, tapi triggernya dari moralitas. Karena moralitasnya itu ada buruk dan merugikan orang lain, sehingga wajar untuk diteliti nasabnya, dipertanyakan. Nah, ketika diteliti pun harus cek juga, kalau ketemu bukti dan saksi baru boleh ditaksib nasabnya. Kalau udah curiga diteliti tapi ternyata memang nggak ketemu bukti saksi, ya kita juga nggak boleh semata-mata langsung mentaksib, bisa jadi fitnah. Kita hanya bisa mendoakan saja. Tapi kalau dalam penelitian kita, misalkan Kiai Imad sudah meneliti, ketemu buktinya, bahkan tuh bukti ilmiah secara ilmu nasab, ilmu historis, ilmu DNA, seni budaya, bahkan juga saksi pakar, maka itu boleh disertakan. Bahkan akan menjadi hal yang insya Allah kalau ini disingkap ke publik, ini akan manfaatnya atau maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena ini kan sudah ternyata Ba'alawi itu sudah ratusan tahun. Nah, jadi apabila kita ungkap itu ya untuk menghentikan kezaliman mereka, dan juga masyarakat yang pernah dizalimi itu juga bisa menjadi tidak takut kualat lagi dan tidak menjadi dosa jariah yang berketerusan. Nah, itu sikap dari Muhibbinnya sendiri, respon yang terbaiknya, yang idealnya harusnya gimana? Misalnya kan, dia kan kalau misalnya nasab Wali Songo, terah Wali Songo itu kan yang kayak Sultan, Raden, kayak gitu kan tuh bagus. Kita sudah jelas dia dari Wali Songo. Sudah jelas zuriatnya dari Rasulullah, dari Ahlul Bait gitu kan. Nah, ketika dia berseteru misalnya dengan Ba'alawi yang mereka husnuzonkan berzuriat Wali juga, ya zuriat Rasulullah juga gitu kan. Nah, bagaimana sikap idealnya? Apakah menganggap bahwa ini urusan keluarga, biarin aja, atau mereka kita nggak usah ikut campur misalnya gitu, kita menarik diri kayak misalnya itu, atau gimana? Idealnya sebagai muhibbin tuh ketika melihat hal tersebut itu bagaimana? Jadi kalau dalam pandangan kami ini bukan sekedar permasalahan antar keluarga, misalkan Wali Songo dengan Ba'alawi, bukan. Ini permasalahan bangsa. Jadi ini kalau Wali Songo itu hanya sekedar sebagian daripada elemen anak bangsa. Tapi di sini kan hal-hal yang terjadi kezaliman nih yang kebetulan menurut Kang Rifki ini punya pedang. Ya, Wali Songonya punya pedang. Yang punya pedang untuk mematahkan pedang palsu. Kalau orang yang nggak punya pedang melawan orang punya pedang, dia belum apa-apa udah takut duluan. Nah, untuk mengalahkan orang yang sedang memegang pedang, maka yang melawannya harus memiliki pedang. Betulan pedangnya asli, itu pedangnya palsu ya. Jadi ketika dibentrokan itu langsung kalah. Betul. Jadi ini enggak semata-mata masalah Wali Songo. Sikapnya Muhibbin itu idealnya harusnya gimana gitu. Idealnya ya mereka harus jangan taklid buta. Nah, Islam ini kan Allah sudah menganugerahkan akal dan hati kita, dan juga ada orang untuk bertanya itu ya carilah kebenaran, carilah informasi. Jadi Iqra itu bacalah, kan ayat pertama Quran tuh Iqra tuh ya kita harus membaca, harus merenung, harus berpikir. Kalau menurut saya begini, dia kan muhibbin itu artinya orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu kan ada alasan. Nah, alasan dia mencintainya karena apa? Apakah karena ilmunya, karena akhlaknya, atau karena keduriannya? Kalau karena keduriannya dia ternyata palsu, ya udah ndak boleh lagi kita mencintai dia karena keduriannya, karena sudah terbukti keduriannya palsu. Kalau kita mencintainya karena akhlaknya, selagi dia berakhlak, silakan saja mencintai orang yang berakhlak. Atau karena ilmunya, silakan saja dia mencintai orang karena ilmunya. Bahkan itu ada anjuran untuk itu, akrimul ulama apa innahum mindallahi kurama dan lain sebagainya. Ada lagi yang hari ini kita mendengar banyak orang mengatakan bahwa penelitian nasab ini termasuk ke dalam kategori at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab katanya. Ada hadis kan diriwayatkan oleh Imam Muslim, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'anil mayyit.
ada dua perkara yang bagi manusia, dua perkara ini adalah termasuk dalam kategori kekafiran. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah menjerit ketika ada orang yang meninggal dunia. Nah, ini dikapitalisasi hadis ini oleh pendukung Ba'alawi hari ini, katanya seperti kita ini yang sedang meneliti nasabnya Ba'alawi termasuk dalam kategori at-ta'nu fil ansab. Ini adalah salah di dalam menginterpretasikan sebuah makna hadis. At-ta'nu fil ansab itu bukan diarahkan untuk seorang peneliti yang mencurigai sebuah klan itu memiliki kesengajaan di dalam berdusta tentang nasabnya. At-ta'nu fil ansab ini adalah untuk orang yang mencela nasab orang lain. Misalnya nasabku nasab sultan, nasab kamu hanya nasab tukang kolektor. Itu namanya at-ta'nu fil ansab. Ini yang dilarang, yaitu sifat merendahkan nasab atau klan, melecehkan klan orang lain, suku yang lain. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Orang yang melakukannya ini bisa terkena dalam kategori kekufuran. Kalau orang meneliti nasab yang dicurigai tidak tersambung, apalagi berkaitan dengan nasabnya Rasulullah, ini bahkan masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf. Wajib ya. Amar ma'ruf itu hukumnya adalah wajib. Karena di dalam kita meneliti nasab yang sudah kita mempunyai kecurigaan dia ini adalah nasab yang tidak tersambung, kita harus menggunakan metodologi skeptisisme. Kalau metodologinya seperti Kang Kusmogi husnudzon dulu, ini kita akan terlalu dibikin bertele-tele. Kita menggunakan teori skeptisisme dulu ketika membaca sebuah berita yang berkaitan dengan mereka, yang ditulis oleh mereka sendiri atau ditahqiq oleh mereka sendiri, kitab ini atau sebuah manuskrip ini, maka kita gunakan metodologi skeptisisme bahwa kita tidak percaya terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. Ketika kita tidak percaya terlebih dahulu kepada setiap berita yang mereka sajikan, sebelum ada bukti yang berkata sebaliknya, maka kita akan diberi kemudahan di dalam menelusuri nasab mereka yang betul-betul palsu ini gitu. Nah, ketika kita sudah husnudzon terlebih dahulu, ini akan kemana-mana, muter-muternya terlalu jauh dan akan bertele-tele. Itu jatuhnya setan yang bisu nggak? Kalau misalnya kita punya kapasitas, untuk meneliti, tapi diam, atau kita tahu, ya misalnya ada ular datang mau kita husnudzon aja gitu. Nggak apa-apa tuh ular itu nggak bakal gitu. Nggak, artinya kalau ya inilah kita kan namanya diskusi gitu ya. Memang artinya juga masyarakat juga tahu kami saja sebagai saudara kadang-kadang berbeda pendapat, tapi insya Allah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi arahnya juga untuk kebaikan. Kayak gini yang perlu dijelaskan kepada publik itu. Tadi kan bilang Habib itu kan sudah terbukti secara dzoni maupun qot'i. Mereka bukan keturunan Nabi. Kalau yang buruk akhlaknya ya jangan dihormati. Kalau yang baik akhlaknya ya dihormati. Apakah mungkin orang itu menjadi baik akhlaknya kalau soal nasab saja mereka bohong? Siapa yang jawab? Silahkan, Kang saja. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Ya. Jadi kalau menurut pandangan saya mengamati harus vegetarian sebenarnya. Yang sudah tapak ini. Ini kan asal mulanya ada ini sudah suatu yang periode yang berjalan sudah ratusan tahun. Jadi dari penelitian sambil makan aja. Ya. Dari penelitian Keimat saja ini kan awal mula nasab ini kan dari abad 9 Hijriyah oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, kalau kita lihat dari kitab yang beliau tulis, itu sifatnya lebih ke arah asumsi. Nah, yang namanya asumsi itu atau zon dugaan ini bisa benar bisa salah gitu. Jadi apakah semua tadi berdusta itu baik segala macam? Jadi arti kata kan belum tentu juga. Jadi di Islam itu kan kita menghukumi dengan yang zohir. Kita tidak tahu pasti dengan yang batinnya. Mungkin dia terdoktrin. Mungkin dia terdoktrin oleh dari moyangnya, doktrin sesepuh atau leluhurnya. Jadi yang salah satu gitu. Jadi kena prank ibaratnya. Kena prank kalau jalan sekarang. Jadi belum tentu mereka itu mau berbohong, tapi mereka sepengetahuannya seperti itu.
sepengetahuannya Njit-njit diriwayatkan aneh. oleh njit-njitnya kakek moyang ini keturunan Nabi gitu. Nah, jadi yang sebenarnya salah itu kan sebenarnya pada yang awal mula. Cuman yang awal mula pun juga berdasarkan prasangka, belum tentu berdusta. Makanya ini memang masalah dusta atau tidak. Masalah hati. Nah, ini masalah hati. Kalau Keimat sudah meneliti, wah ini fiktif. Berarti kalau kata-kata fiktif berarti ada kedustaan. Nah, yang pasti kalau kita sih sifatnya mencari jalan tengah, mencari titik tengah. Artikan tidak semuanya ini berdusta. Mungkin memang ada oknum-oknum yang berdusta, tapi juga pasti juga ada oknum-oknum yang kena prank gitu. Karena kan tidak mungkin dari sampai ribuan manusia ini semuanya tuh bersepakat buat berdusta, itu kayaknya kecil kemungkinan. Gini itu bagus. Nggih. Kalau husnudon sebelum adanya tesis Kiai Imad dan sebelum adanya data tes DNA, Nggih. itu masih mungkin, masih Nggih, kita bisa sepakat. husnudon lah bahwa mungkin tidak bohong lah. Sekarang ini kan sudah terbukti. Kalau mereka bilang saya kan tidak tahu, nggak mungkin tidak tahu karena beritanya udah sampai kemana-mana. Jadi pertanyaannya itu gini loh, apakah masih bisa disebut berakhlak baik ketika misalnya itu seorang Habib yang sekarang sudah tahu bahwa garis nasabnya itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi tidak mau mengimbangi memberikan pernyataan bahwa ternyata setelah diteliti itu mereka bukan dzurriyyat Nabi. Jadi kan kalau tidak mau melakukan itu kan berarti bohong. Nah, orang bohong seperti itu hari ini loh, maksudnya Habib-Habib yang hari ini masih hidup loh. Kalau sudah meninggal ya sudah itu. Sudah selesai kan. Hari ini kalau ada, apakah masih ada Habib yang berakhlak baik tanpa harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa dirinya bukan keturunan Nabi? Karena kemarin-kemarin mereka terus-menerus memproduksi informasi, mengindoktrinasi bahwa klan mereka itu keturunan Nabi. Apakah masih mungkin bisa disebut berakhlak baik ketika hari ini mereka tidak mendeklar dirinya itu sebagai bukan keturunan Nabi? Gitu loh. Nah, Jawab yang tegas. jangan muter-muter, nanti vegetarian nanti. Ya, inilah yang kaitannya nanti dengan hisapnya Allah. Allah yang lebih tahu sebenarnya tentang kadar kebaikan atau keburukannya. Tapi dari sudut pandang masalah ilmu nasab memang tidak berakhlak baik. Tapi terkadang permasalahannya tidak berakhlak baik. Saya sepakat memang kalau sudah mengetahui, kuncinya adalah kalau sudah mengetahui. Kalau sudah mengetahui bahwa saya nasabnya salah, tapi kemudian tidak mau mengakuinya dan minta maaf kepada masyarakat, itu jelas salah, bahkan dosa. Karena memang masalah dalam hadis pun juga jelas, barang siapa yang mengaku nasab kepada leluhurnya yang dia ketahui bukan sebagai leluhurnya, maka hukumnya adalah haram baginya surga. Nah, permasalahannya ada orang yang tidak mau tahu gitu. Jadi meskipun sudah dikasih tahu, Kiai Imad atau kita sudah mengasih dalil-dalil ininya, mereka kadang-kadang nggak mau tahu. Kadang-kadang mereka cuma itu gosip, itu hoax. Ada yang seperti itu. Nah, ini Muhyiddin ini apa Balawinya? Dua-duanya. Kalau Balawinya udah jelas dosa. Dosa kalau untuk Balawinya. Nah, untuk Muhyiddinnya ini kita coba upayakan sadar bahwasanya jangan melihat siapa yang kan banyak para Balawinya atau Muhyiddinnya itu menggunakan doktrin tuh hasil prasangka atau susun dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi mereka taklid buta karena ulama-ulama sebelumnya itu Ibnu Hajar dan lain-lain tuh ibaratnya itu mencatat husnuzon sebagai keturunan ini, maka membandingkan ada Ibnu Hajar dengan Kiai Imad lebih ini mana. Nah, bukan begitu, karena dalam Islam tuh jangan melihat siapa yang menyampaikannya, tapi apa yang disampaikan. Jadi lihatlah hujah-hujahnya. Nah, dulu-dulu para ulama belum meneliti, belum ketemu hujah-hujahnya. Sekarang sudah ada. Nah, permasalahannya ada yang mau tahu, ada yang tidak mau tahu. Makanya memang kalau apa-apa yang bisa disampaikan sama Kiai Fuad tadi, itu apabila memang sudah meneliti, sudah tahu hujah-hujahnya, tapi masih tidak mau mengaku, maka haram, dosa, dan tuh nggak ada yang akhlaknya baik. Tapi kadang-kadang Gus Yai ada yang nggak mau tahu, nggak mau nyimak, nggak mau meneliti. Pokoknya intinya nih Kiai Imad ngasih hujah, siapa sih Kiai Imad dibandingkan si A, si fulan, ulama-ulama gimana. Jadi mereka tidak melihat apa yang disampaikan oleh kita oleh Kiai Imad, tapi siapa. Jadi itulah yang sebenarnya nah kalau sudah ada yang nggak mau tahu, bagaimana kita bisa menghukuminya akhlaknya nggak baik? Karena bagaimanapun kan hukum hadis tadi kan kalau tahu.
Kesimpulannya gini. Habib yang hari ini tidak menyatakan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi bersama muhibinnya, itu kesimpulannya itu jadinya dimasukkan neraka enggak ini? Kalau mereka tahu tapi masih ngeyel, neraka. Nah, kalau misalkan Kalau tidak mau tahu kan memang hukumnya ya sama aja kan? Sama, kalau nggak mau tahu sama. Enggak, ini harus deal ini. Jadi neraka apa enggak? Jadi gini, Ini bakso masail pemaksa. kemarin ada kita makan dulu saja. kemarin ada testimoni. Oh iya, Testimoni orang katanya. Nggak manggil Habib, Beb. Oh jangan panggil Habib. Gitu kan Habib Bogor, kan nggak mau dipanggil Habib. Jangan panggil, masih belum jelas. Kayak gitu artinya dia sendiri mungkin mau mengakui pada saat mungkin dia juga belum jelas, mungkin lagi nunggu kapan nih ininya gitu mungkin ya. Enggak, kalau tesisnya Kemat mungkin orang masih punya alasan untuk mendebat. Lah kalau hasil tes DNA apa bisa didebat? Kesimpulannya tadi ke neraka apa enggak ini jadinya? Bis ini sopirnya nunggu ini. Wah, sensitif ini. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas banyak orang-orang ini yang belum tahu dan belum mau tahu permasalahannya Gus Yai. Kayak misalkan tes DNA ini kan suatu hal yang baru. Memang yang sudah paham Dr. Sugeng dan lain-lain, tapi kan banyak orang-orang yang belum tahu. Dicerahkan, disosialisasikan mungkin belum merata. Belum merata. Apakah itu bisa menjadi kepastian, menjadi itu orang masih belum merata informasinya, knowledge tentang itu gitu. Jadi perlu suatu transfer ke knowledge yang perlu proses. Kayak Workshop, orang zaman workshop dulu gitu, perlu workshop. taunya bumi ini datar, ketika ternyata dinyatakan bulat, itu perlu proses untuk mereka buktinya bagaimana dan menerima bumi itu bulat. Bagaimana? Kalau bumi bulat dan datar nggak sampai neraka itu. Oh, iya. Iya, enggak. Kalau ngaku nasab kan fal yatabawa maka daufinar kan? Betul, sepakat. Ini adanya Kiai Mat ini yang bikin fatwa sambil makan. Kalau saya kembali kepada Al-Qur'an. Dalam Quran pertama dikatakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka ke bapak-bapak mereka. Ubaid bukan anaknya Ahmad. Ya udah kita jangan bilang dia itu keturunan Nabi. Jadi itu untuk para orang selain Bahlawi. Jangan ada kita udah tahu begini masih memanggil mereka keturunan Nabi. Karena dengan menyambungkan Ubaidillah ke Ahmad berarti otomatis mereka menyambungkan ke Rasulullah. Karena Ahmad ini sudah terbukti tidak punya anak namanya Ubaidillah. Bagi orang yang sudah tahu tapi masih menyambungkan, lah ini terhukumi tidak taat kepada Allah, itu perintah ud'uhum li abaihim. Nah, dilanjutkan ayatnya itu wala junaha alaikum ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tidak ada dosa bagi kamu terhadap apa yang sudah terjadi. Dulu jadi presiden Muhyiddin itu enggak dosa itu. Wahai turunan Nabi, itu enggak dosa tuh. La junaha alaikum fima akhtatum bihi. Lakin ma ta'ammadat qulubukum, yang dosa itu sesuatu yang disengaja oleh hatimu. Jadi udah tahu ini bukan turunan Nabi, fakta-faktanya jelas. Kemudian yang jawabnya juga kayak Ustadz Idrus Romli nggak jelas jawabnya, dia juga kelihatan mukanya itu nggak yakin. Emang mukanya begitu. Coba kita perhatikan Ustadz Idrus Romli itu mukanya ketika dia menjawab itu tidak yakin. Menurut ilmu aura. Menurut apa namanya ilmu apa? Micro expression itu tidak meyakinkan, dirinya saja tidak yakin gitu. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi ada juga manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa orang yang bernisbat kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Ini buat Ba'alawinya. Nah, buat Ba'alawinya yang udah tahu, dia membaca tesis saya atau dia tes DNA, ternyata DNA-nya beda dengan DNA keturunan Nabi, kemudian dia masih merasa
meyakini dirinya adalah keturunan Nabi, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, sedangkan dia tahu bahwa Ahmad bin Isa itu bukan ayahnya Ubaidillah berdasarkan tes DNA dan kajian pustaka, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Kalau surga haram, kesimpulannya masuk kemana? Neraka, jahanam. Saya nggak bilang ya. Tapi ada penyakit kayak penyakit psikologi gitu kan, misalnya namanya delusional. Delusional itu kalau istilah Arabnya anzatu walatorot, anzun walatorot. Jadi misalnya ada orang yang di Maroko tuh ada kambing suka naik ke pohon gitu kan, siluet gitu kan. Nah itu burung, enggak itu kambing di Maroko suka naik ke pohon. Begitu terbang, itu terbang berarti burung, enggak itu kambing terbang gitu. Kadang-kadang ada orang yang dia tuh berbohong sampai dia percaya dengan kebohongannya sendiri, tertipu dengan kebohongannya gitu. Ada penyakit yang kayak gitu, namanya delusional. Delusi itu kalau bahasa ininya kayak halusinasi ya. Halu-halu juga sih. Itu wala junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dosa mantan muhibbin itu meyakini mereka Nabi, tidak dosa dulu. Tapi tolong sekarang jangan. Gitu. Dan kita pun dulu mantan muhibbin juga gitu ya. Kalau ini kayak gimana kayak? Jadi ada yang katanya Islam ya, garis lurus. Itu dia bilang bahwa boleh mengambil satu pendapat dari ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami segala macam, jangan itu kaidah fikih. Nah bedanya dengan sajarah gitu, dengan tarikh itu harus qat'i dalalah gitu kan. Nah itu kan pernah saya baca tuh kolomnya kayak itu. Iya itu Ustadz Yusuf Romli itu bilang kalau sudah ada di kitab, maka menurut tradisi Bahsul Masail NU itu sudah bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Itu enggak begitu. Kalau dalam pemikiran istimbat, istihad, fikih boleh-boleh saja. Imam Nawawi yang ada di abad 7, Imam Syafi'i yang ada di abad 3 berbeda pendapat. Kita mau pilih yang mana boleh, karena itu pikiran. Tapi nasab ini riwayat. Riwayat itu harus mempunyai referensi sebelumnya. Itu yang disebut dengan ittisalur riwayat. Kalau misalnya abad 9 kita memberitakan sesuatu yang terjadi di abad ketiga, kemudian beritanya ini tertolak oleh abad-abad sebelumnya, maka ini jelas berita hoak. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945 Mbah Hasyim Asy'ari dan NU menandatangani resolusi jihad. Hari ini kita mengatakan itu, menulis sebuah buku, bisa nggak dikonfirmasi ini yang kita tulis di 2024 ini. Nah ternyata setelah dikonfirmasi di bukti-bukti atau sumber-sumber sezaman, betul ditemukan koran. Yang koran ini kemudian mengatakan resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh Hasyim Asy'ari tentang mengajak seluruh umat Islam untuk perang di Surabaya, menjaga keutuhan NKRI, mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Ternyata ada, itu namanya bukti sejaman. Ketika kita mengatakan 2024 ini bahwa Syekh Hasyim Asy'ari mengajak orang untuk mempertahankan negara dengan resolusi jihadnya yang ditandatangani 22 Oktober 45, ketika dilihat di koran-koran Belanda, betul ada. Ini namanya berita ini terkonfirmasi oleh berita sejaman. Kalau kita mengatakan kakek saya yang bernama Samlawi yang menandatangani resolusi jihad bukan Syekh Hasyim Asy'ari, lah kita tinggal lihat betul enggak yang menandatangani ini Samlawi apa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata yang ada berita sejamannya adalah Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti berita ini adalah berita hoak. Kalau misalnya logika Ustadz Idrus Romli kita pakai, maka kita boleh memilih apakah berita 2024 yang kita ambil atau berita sejaman yang ada di tahun 1945 di mana dikatakan resolusi jihad itu ditandatangani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di dalam sebuah
ujian, siapakah penandatangan resolusi jihad 1945? Maka ada yang jawab, Samlawi. Itu dibenarkan menurut Ustadz Idrus Romli. Tapi menurut saya salah karena tidak sesuai dengan bukti sejaman yang ada di tahun 1945. Sesederhana itu cara berpikir kita di dalam bagaimana menjadikan sebuah kitab, sebuah buku sebagai hujah dalam berdalil dalam ilmu sejarah. Beda dengan pemikiran. Kalau pemikiran siapa saja boleh menafsirkan Al-Qur'an, yang penting dia memenuhi syarat kan? Mazhab gitu Iya. kan. Apakah pendapatnya itu sama atau berbeda dengan sebelumnya, itu tidak jadi soal. Yang penting ketika dia menafsirkan itu mempunyai rujukan terminologis dari ilmu-ilmu yang melengkapinya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang dia hadapi itu. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan, maka siapapun pada periode berikutnya itu bisa mengambil riwayat dia atau riwayat orang lain. Seperti di dalam masalah tes DNA. Tes DNA menurut Majma' Buhus Qarar Persatuan Ulama-Ulama di luar negeri katanya. Itu dikatakan oleh Ustaz Yusuf Romli bahwa ulama-ulama yang telah berkumpul di dalam sebuah forum di luar negeri di Timur Tengah menetapkan tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menetapkan nasab. Setelah saya konfirmasi Qarar itu ternyata bukan hanya demikian bicaranya. Di bawahnya tetap ada sebuah item kecuali adanya pertentangan. Di dalam sebuah klausul adanya pertentangan ini untuk mencari hakikat kebenaran, apakah ia bernasab ke A atau ke B, maka tes DNA ini tetap diperlukan. Nah, itu untuk nasab yang dekat ya. Misalnya ada sebuah orang anak ditemukan di alun-alun Yogyakarta. Diumumkan oleh polisi siapa yang anaknya ketinggalan di alun-alun Jogja. Ini Kiai Fuad ngaku, Kiai Rifki Zulkarnain ngaku ini anak saya. Saya ini orang Madura. Biasa lupa bawa anak. Kata Gus Puan, ndak mungkin orang Madura nganu. Masa ada di alun-alun Jogja. Ini anak saya dari istri yang kelima. Calon misalnya kan. Akhirnya tidak mau kalah ini. Kang Mas Rifki nggak mau ngalah, Gus Fuad nggak mau ngalah. Akhirnya satu-satunya cara mengetahuinya adalah tes DNA. Maka dalam keadaan seperti itu tes DNA diperlukan. Atau seorang istri ya yang anaknya itu kemudian lahir tidak mirip dirinya. Gimana ini anak saya kok miripnya kepada Tubagus Nurmogi? Lah kita bisa untuk memastikan itu apakah anak kita, apakah anak orang lain untuk tes DNA. Ternyata hanya mirip saja dengan orang lain. Darahnya tetap kepada dia. Mungkin ibunya itu benci sekali sama suaminya. Lah itu ternyata keputusan Majma' Buhus fikih Islami itu seperti itu. Jadi masih bisa dimungkinkan adanya tes DNA untuk menetapkan atau menafikan nasab. Cuma apabila seseorang yang tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba mau ini anak saya mau dites DNA, apakah anak saya bukan, padahal dia tidak ada kecurigaan sama sekali, ini mubadir buat apa? Nah makanya dikatakan al-li'anu muqaddamun ala al-basmah al-wirasiyah, bahwa li'an itu harus tetap didahulukan secara syara' daripada tes DNA. Misalnya ada keraguan seorang suami terhadap istrinya ini, anaknya ini, maka tetap li'an itu harus didahulukan daripada basma al-wirasiyah. Tetapi saya tidak terlalu yakin, tidak terlalu yakin orang zaman sekarang mendahulukan li'an. Kenapa? Karena belum pernah sejak saya kecil pun itu ada orang melakukan li'an. Li'an itu ketika seorang suami curiga kepada anaknya ini apakah anak dia atau bukan, kemudian dia lapor ke hakim, kemudian dia bersumpah di hadapan orang banyak,
bahwa satu ini ushidu billah bi anna hadal walad laisa minni wa annaha azaniyatun misalnya, bahwa anak ini bukan anakku dan istriku berzina. Dia 4 kali ngomong begitu. Nanti kelima seperti itu juga ditambahi wa alayya laknatullah in kanat minas sadiqat. Dan aku siap mendapat laknat Allah kalau dia jujur. Istrinya tuh. Itu sama kayak Maulana Ishak ini. Nah, itu belum pernah terjadi begitu itu. Yang terjadi adalah kita lihat artis kita, Mario Teguh, ketika anaknya mengaku dirinya itu sebagai anak Mario Teguh, dia menggunakannya tes DNA. Ada juga artis yang lain ketika dia itu ragu anaknya itu, dia tidak menggunakan li'an kepada MUI, tetapi dia langsung tes DNA. Maka menurut saya, walaupun fikih klasik itu mengatakan bahwa li'an itu harus didahulukan, tetapi kenyataannya masyarakat lebih percaya kepada tes DNA itu. Maka hukum itu apabila kita masih mengikuti segala macam apa yang ditetapkan oleh orang zaman dulu tanpa melihat perkembangan teknologi hari ini akan ditinggalkan orang. Ini tidak masuk logika zaman modern seperti ini, di mana presisi DNA itu sudah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Kita kemudian masih mengikuti hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara logis, secara langsung. Di mana li'an itu disyariatkan mungkin zaman dahulu itu karena belum adanya tes DNA. Kalau ada tes DNA bagi orang-orang yang ragu ya tinggal datang aja. Nanti tidak ada rasa malu dan lain sebagainya dari yang lain. Pokoknya ketika dia yakin ya udah pisahan aja. Ini anak bin siapa kek? Ya kan itu lebih lebih satrul aib, menutupi aib daripada harus li'an di hadapan orang lain. Keluarga juga nanti akan jelek kan, karena di hadapan publik dia mengakui dan menuduh istrinya berzina. Kemudian istrinya juga kalau tidak mau dia itu dirajam, maka dia harus balik meli'an suaminya lagi bahwa saya benar, saya tidak berzina. Itu di hadapan publik, dan itu akan berkonsekuensi perceraian yang mu'abbad, perceraian selamanya. Kalau sudah ada li'an, itu tidak boleh lagi selamanya dia itu bersatu. Li'an itu hanya dalam lingkup fikih munakahah aja apa? Ya, hanya dalam fikih munakahah. Kalau yang lain cara mencari kebenaran, thariqu isbatin al-haq itu berbeda lagi, yaitu dengan syahadah. Karena kan mirip kayak sumpah pocong kan itu. Kalau li'an itu kan kayak mubahalah tapi nggak ada lawannya kan? Ada lawannya, li'an itu. Ada lawannya. Li'an itu saling melaknat. Saling melaknat. Sumpah yang saling melaknat. Itu sama kayak mubahalah sebenarnya. Iya. Dan sumpah pocong itu nggak ada dalam kitab fikihnya. Enggak, yang menarik itu gini loh. Apa argumentasi hasil bahsul masail yang disebut Ustaz Rod atau Idrus Ramli itu, bahwa hasil tes DNA itu tidak boleh dijadikan hujah untuk nasab, itu argumentasinya apa? Argumentasinya satrul uyub, menutupi aib gitu. Sesuatu yang telah tetap secara syara, maka itu tidak boleh untuk dibuka-buka. Udah ditetapkan, udah tetap secara syara bahwa dia anaknya, maka sudah. Lah, kalau untuk versi anak sekarang itu boleh. Misalnya kalau seorang ini udah suami istri, kemudian udah punya anak, ininya suami istri kan berarti ini secara sah, dia ini secara syara. Berarti anaknya juga karena ada lahir dalam perkawinan yang sah, berarti dia sah sebagai anaknya secara syara, walaupun hakikatnya belum tentu. Nah, itu memang ada ulama yang udah jangan dibongkar-bongkar dengan tes DNA. Nah, tetapi nasab yang jauh seperti Ubaidillah, lah itu bukan nasab yang ditetapkan secara syara. Jadi Ustaz Idrus Ramli kita mengatakan bahwa nasab Ubaidillah yang ada di abad ketiga itu sudah sah secara syara, itu tidak bisa dibuktikan. Nah, argumen tentang satrul nguyub itu sendiri, itu menurut saya perlu dipertanyakan lagi. Apakah satrul nguyub itu lebih didahulukan daripada kebenaran secara objektif? Karena satrul nguyub yang bertentangan dengan kebenaran objektif itu implikasinya nanti akan terus menerus. Iya. Nah, dasarnya apa para itu yang membahas tadi itu, bahwa satrul nguyub harus didahulukan daripada fakta kebenaran?
dengan konsekuensi yang panjang nanti. Yaitu saya pahami sebagai ketika suaminya itu tidak sedikit pun ada keraguan. Ini mungkin saya itu sedang mewakili Mas Rifki itu. Jadi Mas Rifki kan tadi bilang kalau banyak teman-temannya Mas Rifki ya yang dia kenal itu ketika banyak membaca kitab, oke, cara berpikirnya jadi aneh. Ini kan aneh juga tuh. Argumentasi Satrul Ghuyub untuk mengalahkan fakta yang objektif. Padahal Satrul Ghuyub itu kalau nggak ada kaitannya dengan kebenarannya nggak apa-apa ya. Tapi ini kan nanti misalnya ada anak, yaudah karena ini anaknya Kiai Imad, nggak usah dites DNA, sudah ditetapkan secara syar'i kan. Dan ini nanti akibatnya kan akan terus menerus. Iya. Sementara ada reasoning, ada alasan bahwa itu jangan karena itu Satrul Ghuyub itu kan aneh banget. Enggak, kalau dalam posisi memang kita nggak ada sama sekali sak itu memang nggak ada guna kan. Nah, keputusan qaraar fikih dari Timur Tengah itu ketika suaminya nggak ada sak, ketika lahir dalam keadaan perkawinan yang sahih, lah untuk apa adanya tes DNA? Nah kan begitu. Nah ini yang terjadi sekarang, hal seperti itu yang ditetapkan oleh ahli fikih di Timur Tengah itu ditarik untuk menghukumi nasabah Alawi yang sudah ratusan tahun. Ini tidak bisa. Karena Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah itu tidak bisa diisbat secara syar'i. Harus diisbatnya secara tarikhi, secara historis. Karena kalau kita mengisbat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, kata Balawi ini, bahwa dia itu betul anaknya sudah diakui sudah beratus-ratus tahun, maka ini tidak boleh menggunakan tes DNA karena dia sudah syar'i, sudah terisbat secara syar'i. Tidak bisa. Isbat secara syar'i itu untuk nasab hanya berlaku nasab yang ketahuan suaminya dan istrinya itu menikah, ada saksinya. Penghulunya siapa, mas kawinnya berapa, kapan nikahnya, berarti itu sudah sah. Kalau dia punya anak, anaknya sah. Nah kalau Ubaidillah yang 340 tahun itu, 345 Hijriah, Ahmad bin Isa meninggal, nikahnya sama siapa? Saksinya siapa? KUA-nya siapa? Saksinya siapa? Berarti cara menetapkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah satu-satunya cara bukan dengan cara syar'i, tapi dengan cara sejarah, dengan cara historis. Bagaimana caranya? Kita konfirmasi di kitab-kitab nasab. Ternyata di kitab nasab tidak ada punya anak namanya Ubaid. Berarti tidak sah. Betul. Secara historis, bukan secara syar'i. Betul nggak Kiai? Kalau misalnya saya nangkapnya tuh gini. Berarti kalau antara fikih versus tarikh historis nasab gitu ya. Kalau misalnya fikih itu boleh tarikatul jam'i gitu kan. Kalau ini wajib tarikatul tarjih gitu kan. Bener nggak? Bisa begitu. Nah, maksudku gini loh, kalau soal Habib jelas itu sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Tapi maksudku kita itu berusaha mengekspor cara berpikir ahli fikih di dalam menetapkan hukum. Reasoning-reasoningnya itu masuk akal enggak gitu loh maksudku itu. Cuma itu aja, paham ya? Kalau yang saya baca dari keputusan itu masuk akal. Cuma ketika ditafsiri oleh Ustadz Isur Romli, ini yang nggak masuk akal. Oh, yang tidak masuk akal Ustadz Isur Romli bukan ketetapan dari Dewan Fatwa itu. Karena Dewan Fatwa itu menetapkan nasab secara syar'i, jangan diomeh-omeh ketika sudah sah secara syar'i itu untuk anak yang ada sekarang. Karena anak kita juga nggak ada yang dites DNA. Kenapa? Karena tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan, tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan. Tidak ada yang mempermasalahkan juga. Tidak ada yang mempermasalahkan juga. Nah, kalaupun misalnya seorang suami ini tidak ada keraguan sedikit pun, ya, kemudian tiba-tiba ada rongrongan dari orang, itu bukan anak kamu, itu bukan anak kamu kan? Itu kan mengganggu juga walaupun kita yakin itu anak kita kan? Maka perlu, itu berarti diperlukan untuk membuktikan kebenaran, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasul punya anak angkat namanya Zaid punya anak namanya Usama. Zaid orangnya ganteng, putih, Usama orangnya hitam. Nah, orang-orang ini sekitar Nabi banyak yang kecuas-kecuis. Ini anaknya Zaid bukan ya? Ini anaknya Zaid bukan ya? Kok bapaknya putih anaknya hitam ya. Nabi diem aja. Nabi enggak melarang orang itu enggak marah gitu.
Nabi juga tidak menyanggah, tidak marah, tidak menyanggah, tapi hatinya gerendel. Ini orang cucu saya diomong begini. Suatu ketika datang ke Madinah ini seorang ahli qiyafah. Dipanggil oleh Nabi, "Hei, sini." Namanya siapa? Saya lupa, Mijjaj atau siapa. Ini, lihatlah kaki anakku Zaid dengan kaki anaknya itu, Usama. Dilihat kakinya ini oleh ahli qiyafah ini, kemudian kata ahli qiyafah ini bahwa hadanir rijlani ba'duha min ba'din. Ini kaki anaknya dan kaki bapaknya ini satu kaki, satu keturunan. Kemudian dia datang ke Siti Aisyah. Aisyah, begitu bahagia Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Aku melihat wajahmu begitu bahagia. Aku bertemu dengan ahli qiyafah itu. Kemudian aku tanyakan, kakinya Zaid dengan kaki Usama, apakah ini serupa? Apakah ini anak dan orang tua? Apakah bukan? Kata ahli qiyafah itu, ini adalah kaki anaknya ini kaki bapaknya ini. Nah, itu berarti ahli anatomi itu ya. Iya, Rasulullah itu menggunakan cara untuk meyakinkan ketika ada keraguan. Maka DNA pun bisa menempati manzilata al-qiyafah fi hadal maudi. Misalnya ketika kita tidak ada urusan apa-apa dengan anak kita, walaupun dia hitam ya nggak apa-apa, mungkin ada kakek kita yang hitam, tiba-tiba ada orang keruas-keruis, kayaknya bukan anaknya itu. Iya, itu ngomong kasarnya kan gitu. Akhirnya kita untuk membuktikan, kita datang ke Mabes Polri, ke Bayangkara, kemudian kita tes DNA. Ini hasilnya bahwa DNA-nya sama dengan DNA saya. Nah, itu diperlukan untuk apa? Kaspu satri, untuk membuka rahasia yang apabila ini tidak dibuka akan berbahaya untuk keharmonisan semuanya. Nah, itu demikian Kang Mas. Siap. Jadi vegetarian itu Nah, maksudnya gini lah. Ini tadi kan pengantarnya dari Mas Rifki ya tentang itu ya. Kenalan Mas Rifki yang belajar banyak. Kita pakai cara berpikirnya aneh. Ini kan saya itu terpikiran begini. Jadi dalam penetapan hukum di dalam fikih itu kayaknya itu lebih melihat dampak dulu daripada menerima realitas dulu. Jadi jangan begini, misalnya satu ngaurah itu kan melihat dampak, bukan melihat fakta dulu, bukan melihat kebenaran dulu, bukan mengelola kebenaran untuk mengendalikan dampak, tapi memikirkan dampak dulu untuk mengendalikan fakta gitu. Kayak gitu bisa enggak? enggak. Bisa. Itu enggak begitu sebenarnya. Karena apa? Karena hukum yang hari ini ditambahkan fikih dalam Islam itu dibangun dalam asas pemikiran hifdu al-maqasidis syariah, menjaga maksud-maksud syariah. Betul. Tercapai. Untuk apa syariah ini ada? Untuk 5 hal. Pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Kemudian ada hifdul aql, ada hifdul nafas, ada hifdul farji ini hifdul nasab, kemudian hifdul mal. Untuk 5 hal inilah hukum Islam ini kemudian diijtihadi oleh para ulama dari hukum-hukum yang belum lengkap dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ulama satu lagi menambahkan hifdul irad, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan itu termasuk hal-hal yang tidak terlalu sangat urgen untuk dilakukan. Kalaulah dilakukan dia akan membuka aib, maka ini lebih baik jangan. Itu ada dalam klausul hukum fikih. Enggak, maqasid syariah tadi kan yang pertama kan Hifduddin, menjaga agama. Din itu sendiri kan kebenaran harusnya. Ya kan itu, objektivitas Lebih dari kepada sunatullah lah. arkanul Islam. Kemudian, nah itu makanya din di sini itu dimaknainya bagaimana gitu. Lebih ke ibadah. Setahu saya kan agama itu mengajarkan ya diterima aja apa adanya, objektif gitu. Iya. Kemudian hifdzul akal sendiri itu kan bisa menerima sesuatu yang objektif. Nah, baru yang lain-lain, nah, ini yang perlu kita tekankan yang
itu aku marah ngomong apa mahal. Artinya itu kita ada semacam kekhawatiran bahwa objektivitas itu dikalahkan oleh, misalnya contohnya begini ya. Ya kalau kita mengatakan kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi kan dampaknya bisa Muhyiddinnya enggak begitu. Nah, itu enggak yang terjadi kita kelompok mereka. Iya. Itu kan selalu mempertenangkan antara kebenaran dengan maslahah itu. Maslahah itu tidak dikendalikan oleh kebenaran, tapi apa yang disebut tanda kutip maslahah itu mau mengendalikan objektivitas. Menutupi kebenaran. Iya, contohnya begini. Lah kalau Habib itu, ya memang Habib itu bukan keturunan Nabi. Tapi kalau kita beritahu masyarakat, ya nanti kan Muhyiddinnya gimana? Terus, analisasi. Ya, ada wirid dari Habib terus gimana? Selalu begitu, tidak mau objektif dulu untuk menata yang lain. Jadi kayak apa ya, orang beragama di Eropa abad ke-8. Jadi kebenaran itu tidak disampaikan dalam rangka dalam rangka mengatur akibatnya, mengelola. Iya. Padahal Islam itu sepanjang kita tahu kan Rasulullah itu hanya menyampaikan kebenaran, kulil haq walau kana murran kan. Murran itu walau kana murran itu kan sebenarnya itu kan dampak. Pahit gitu ya. Iya, kulil haq walau kana murran. Walau kana murran itu sebenarnya dampak. Tetap harus kulil haq. Tetap harus berpihak kepada kebenaran, objektivitas. Setelah itu baru dampaknya kita pikirkan, bukan kebenarannya kita sembunyikan untuk mengendalikan dampak. Kayak abad ke-8 Eropa itu ya. Nah, kita khawatir kalau dalam tanda petik ya, oknum orang yang berkostum agama itu berdalih seperti ini, itu nanti Islam itu seperti Nasrani di Eropa abad ke-8 akan ditinggalkan oleh pemeluknya karena tafsir tentang agama menjadi tidak objektif. Padahal agama itu yaitu tadi kulil haq walau kana murran. Apa adanya gitu. Iya. Dan al-haq itu yang tahu hakikatnya hanya Allah. Itu masalahnya. Betul. Maka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin itu bagi sesuatu yang sudah hak. Hak itu artinya nyata. Betul. Al-haq itu nyata gitu. Jadi kalau belum nyata masih bersifat dzon tentang sebuah kebenaran yang orang lain juga bicara itu adalah suatu kebenaran, berarti itu hak inda ba'din wa ghairu hak inda ba'din akhar. Itu kebenaran bagi seseorang tapi belum tentu kebenaran bagi yang lainnya. Nah, yang disebut kulil haqqa walau kana murran itu bagi hak yang semuanya sudah disepakati bahwa itu adalah kebenaran, kemudian kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Itulah orang yang tidak sesuai dengan hadis itu. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, bagi kebenaran yang masih bersifat dzanni itu tidak bisa. Nah, kalau soal nasab kan nggak bisa dzanni ini, karena oke lah kajian kitab nasabnya Kiai Imad bisa dibilang dzanni. Iya. Tetapi kalau kajian hasil tes DNA bahwa Habib bukan keturunan Nabi itu kan qat'i, nggak bisa lagi dia. Saya setuju itu. Berarti kan qulil haq walau kana murran itu ya katakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi meskipun pahit akibatnya. Bisa enggak gitu? Bisa dong. Harus begitu ya? Harus begitu. Berarti gini kayak maksudnya berarti pendekatan metodologi fikih itu berbeda dengan tarikh gitu kan? Iya. Tarikh itu harus yang benar. Kan kalau fikih kan bisa tarikatul jam'i, maksudnya ini menurut kaul ulama ini, kaul ulama ini, mengalamin mazhab ini, boleh silahkan pilih. Betul. Kan gitu kan kalau fikih gitu kan. Tapi kalau sejarah gitu kan, itu wajib tarikatul tarjih kan? Betul. Yang benar menggugurkan yang salah gitu, Iya. menasah gitu kan. Itu kan kalau masalah sejarah, tarikh gitu. Nggak boleh orang merubah sejarah gitu kan. Betul. Karena sejarah itu riwayat. Riwayat itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang kemungkinan benar dan kemungkinan dusta. Bukan kemungkinan salah, kemungkinan dusta. Tapi wajib mencari yang terbenar kan? Maka dia harus mencari yang terbenar. Beda sama fikih kan tadi. Nah, ketika ada Bukannya mencari yang terbenar, mencari yang benar. 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 Ketika ada berita in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an menggunakan item atau firm binaba'in in ja'akum fasiqun? Nah, fasikun di sini ini artinya kita harus skeptis. Bahwa katakan dia fasik aja dulu kalau sebelum terbukti sebaliknya gitu. Jadi apabila ada berita yang orangnya itu tidak meyakinkan, Orang aja fasik nih.
Udah, anggap ini aja berita itu. mesti di cross check nih gitu kan. Kecuali orang yang mengatakan itu orang yang nyata-nyata memiliki kecenderungan berbuat baik kepada kita. Pasti kecenderungan berbuat baik kepada kita seperti orang tua, guru. Itu nggak mungkin dia memberitakan sesuatu yang akan merugikan anaknya kan. Sejahat-jahatnya orang tua tidak mungkin dia memberitakan sesuatu yang akan membuat anaknya ini celaka gitu ya. Pasti kebenaran yang dia bawa. Lah itu kita nggak perlu untuk tabayun seperti kepada orang lain. Tapi kalau kecenderungan orang yang membawa berita ini adalah orang yang kira-kira bisa saja membodohi kita, maka kita harus mengkroseknya. Yang kita cap dulu dia fasik gitu. Jangan. Maksudnya Iya, cap dulu dengan skeptis itu. skeptisisme itu. Ya. Sebenarnya itu hanya metodologi saja. Sampai terbukti tabayun. Sampai terbukti oh benar dia ternyata nggak sebaliknya. bohong gitu kan. Nggak Ini bohong. juga harus dijelaskan kepada publik. Fasik di sini itu kalau terkait dengan moralitas dan etik, maka fasik di situ itu orangnya tidak baiklah kelakuannya kan. Tapi kalau menyangkut fakta dan data, fasik di sini itu dia itu Tidak punya data. apa enggak gitu loh. Ya, Kalau betul. enggak kita garis baik kayak gini, oh itu si Imam Sopo itu aku nonton sama Habib bukan orang fasik loh, kan bisa begitu. Iya. Ya. Nah, itu perlu Salah, dijelaskan. itu salah. Ya, Harusnya ya. kan dia maksudnya prematur lah informasinya. Untuk itu saya setuju dengan Kang Mas. Karena kita harus vegetarian nih. Luar biasa ini malam ini. Jadi Ini diharapkan para muhibin yang selama ini sudah meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, Jadilah vegetarian. sebaiknya kembali kepada kiai-kiai ulama lokal yang ada di Nusantara. ulangi lagi bahasanya tadi ada yang kurang pas. Ulangi lagi. Iya. Untuk para muhibin Pengumuman. di seluruh Nusantara yang telah meyakini bahwa Habib-Habib seluruh Nusantara bukan zuriyah Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, kami menghimbau supaya kembali kepada kiai-kiai lokal di seluruh Nusantara. Yang ngomong ini adalah putra dari ajudan Presiden Soekarno. Putra apa Putra. cucu? Maaf putra. Putra. Tes DNA belum? Ya. Mas Alhamdulillah. ini nggak mau menajamkan, Mas Oh ya, Kor. monggo. Soalnya masuk kamera ya. Itu Mas Rifki itu teori-teori Ba'alawi itu luar biasa itu. Saya senang sekali itu Pak. Iya, nggak kepikir. Kalau saya kan hanya dari pengamatan, membaca realitas tanpa metodologi. Terus dibentuk diagram-diagram namanya. Nah, beliau ini mampu memetakan, Memetakannya bisa. mitigasi masalah dari hulu sampai hilir. Ini yang akan terjadi bila ini tidak segera untuk ditahan dan lain sebagainya. Luar biasa. Berarti Arjen ya. Ya, coba dijelaskan. Pakai bagan-bagan itu. Berarti kesimpulannya sudah memasuki taraf Mungkin doruri. itu perlu juga ya. Nanti Laskar Nusantara bisa kumpulkan untuk mendengarkan Kang Rifki itu menerangkan itu. Iya. Karena itu kayaknya lebih masuk. Masuk gitu. Diagramnya ibu udah ada. Karena masalah nasab ini udah saya bicara itu lagi kan. Nah, ini masalah metodologi memitigasi masalah-masalah yang akan terjadi esok apabila hari ini tidak ditangani. Itu penting itu. Kapan-kapan tuh Kang Mas Fuad. Siap. Udah masalah pilpres udah gak usah dipikirin. Udah selesai lah ininya rekaman. Udah selesai capek ini Bagas Mogi.